Bayangkan, ini nona bangsawan super manja ini berpikir dia bebas bertindak sesuka hatinya. Menyiram tokoh utama kita dengan air comberan, menendang keras, lalu menyuruhnya sadar diri. Oh, gadis ini sama sekali tidak sadar. Ini bakal jadi kesalahan paling fatal sepanjang hidupnya. Tokoh utama kita membalas dengan tamparan keras saat dia mencoba melawan. Ya, tamparan realita yang sangat menyakitkan. Tentu saja, dasar anak manja. Dia langsung menangis mencari bantuan. Sang kepala pelayan panik, berlari masuk dan bertanya ada kejadian apa. Nah, disinilah kartu pembalik keadaan keluar. Sang ayah justru memberinya izin penuh. Lakukan metode apapun untuk mendidiknya. Skakma. Lalu, kejutan gila lainnya menanti. Tengah malam buta, dia menerobos kamarnya tanpa ampun, menyeretnya jauh dari rumah mewah itu, dan melemparnya ke tengah hutan lebat yang gelap. Kemudian, dia membisikkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuh gadis itu membeku ketakutan. Dia tidak pernah berniat membantunya. Alasan dia menerima pekerjaan ini sangat sederhana. Dia sungguh menikmati proses menghancurkan ego bangsawan sombong sepertinya. Saat Dererik menghunuskan pedangnya, Della akhirnya sadar. Ini sama sekali bukan sebuah pelajaran. Ini bisa jadi akhir dari segalanya baginya. Gadis itu berlari sekuat tenaga membelah hutan gelap. Dererik mengejarnya bagaikan predator buas, melemparkan bola api dan panah es yang meledak dahsyat di sekelilingnya. Dengan ancaman fatal tepat di belakangnya. Batas kemampuan Della benar-benar didorong jauh lebih ekstrem dari sebelumnya. Terpojok, kehabisan napas, tenggelam dalam teror. Pertahanannya akhirnya hancur lebur, mengungkap semua rasa sakit yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Namun saat Dererik mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri itu, sesuatu yang gila terjadi. Dinding es raksasa meledak keluar dan melindunginya. Di momen mendebarkan itu, gadis yang selalu diejek tidak berguna ini akhirnya membangkitkan mana. Dererik tersenyum. Della ternyata sangat berbakat. Tapi tunggu. Dari mana Dererik belajar sihir? Mari mundur sedikit. Di sudut kumuh kota Evilstein, hiduplah seorang pria tua yang sangat unik. Dia hanya menguasai sihir tingkat bintang 1. Tapi lucunya, dia selalu menyombongkan diri sebagai penyihir paling hebat sedunia. Belum cukup sampai di situ. Sifatnya super pemarah. Dia pasti langsung mengamuk heboh setiap kali ada anak nakal yang berani mengejeknya. Nah, kakek pemarah inilah yang secara mengejutkan dipilih Dererik untuk mengajarinya sihir. Alasan aslinya, tokoh utama kita ini sebenarnya hanya butuh pengikut setia. Sementara sang kakek jelas butuh pengetahuan baru. Pria tua itu biasanya akan berdiri diam, memperhatikan lekat-lekat saat Dererik mulai berlatih sihirnya. Lalu dengan senyum tipis di wajah keriputnya, dia menyadari satu hal. Dererik punya bakat luar biasa karena bisa merasakan aliran mana dengan sempurna. Dererik langsung membuktikan kemampuannya dengan menciptakan tombak es yang mematikan. Dia melemparnya hancur ke pohon di kejauhan, membuat sang kakek benar-benar merinding kagum melihatnya. Berkat kejadian epik hari itu, Dererik pun menghabiskan 1 tahun penuh berikutnya di rumah sang kakek. Sambil rajin mengerjakan berbagai tugas harian untuknya, Dererik akhirnya sukses naik tingkat menjadi penyihir bintang 1. Suatu malam yang sepi, si kakek mengajaknya duduk santai dan mulai bercerita tentang wilayah luar. Tembok utara kota. Konon katanya, ada bangsawan jenius yang sukses menembus tingkat bintang 3 bahkan sebelum usia legal untuk minum. Sang kakek memperingatkan Dererik. Mencapai level gila seperti itu rasanya sangat mustahil untuk orang biasa tanpa status tinggi. Seperti dirinya, dia menyuruh Dererik untuk tidak cepat puas. Dengan kemampuannya saat ini, dia pasti akan hancur lebur begitu menabrak rintangan batas penyihir. Bintang 2. Kakek itu menekankan bahwa sihir adalah murni urusan garis keturunan. Sekeras apapun rakyat biasa berjuang, pada akhirnya semua usaha itu akan sia-sia belaka. Dererik terus saja mendengarkan sang kakek berceloteh panjang. Terus mengulang betapa mustahilnya menyentuh puncak tertinggi yang selalu dikuasai oleh para bangsawan. Tapi Dererik paham, semua omongan ini hanyalah wujud pelampiasan atas impian hebat yang pada akhirnya tak pernah bisa dicapai oleh sang kakek. Malam itu terasa begitu panjang dan membeku. Dan keesokan harinya, saat Dererik kembali ke rumah tersebut, sang kakek telah pergi untuk selamanya. Tubuh rentanya dipenuhi luka memar parah. Sebuah pertanda sangat jelas bahwa dia baru saja dianiaya habis-habisan
oleh seseorang. Dererick awalnya mengira pria tua itu memancing keributan di suatu tempat hingga babak belur. Namun, dia kemudian mengetahui kebenaran yang menyayat hati. Para penjaga telah menghajarnya tanpa ampun karena dia nekat mencoba mencuri buku mantra tingkat bintang 2. Sebuah pertanyaan besar muncul. Kenapa pria tua yang sudah tidak memiliki ambisi itu tiba-tiba saja senekat ini mencoba mencuri buku sih? Dererick teringat kembali pada sang kakek yang selalu saja menceramahinya tentang pentingnya garis keturunan. Padahal bagi Dererick sendiri, memiliki aliran darah bangsawan itu adalah hal yang sangat mustahil. Tiba-tiba saja, tring! Sebuah layar status hologram bersinar muncul tepat di hadapan Dererick. Sistem canggih itu memberitahunya bahwa dasar-dasar sihir telah terbuka, dan dia diwajibkan untuk memilih aliran sihir utamanya. Namun sistem memberikan peringatan super tegas. Keputusan ini mutlak, dan dia tidak bisa membatalkan pilihannya sama sekali nanti. Fakta mengejutkan Dererick sebenarnya sama sekali bukan berasal dari dunia ini. Dan tanpa terasa, masa 4 tahun penuh telah berlalu begitu saja, bagai kedipan mata. Dererick akhirnya berhasil menjadi murid di bawah bimbingan seorang wanita hebat bernama Katya Flameheart. Dia adalah mantan nyonya besar dari keluarga Flameheart, sebuah wilayah yang kini telah runtuh. Katya terlahir sebagai bangsawan sejati dan penyihir tangguh tingkat bintang 3. Itulah alasan utama mengapa banyak kelompok tentara bayaran elit sangat menginginkan keahliannya. Selama menetap santai di wilayah Elstein, dia mengambil misi lewat pasukan bayaran Beldin. Dan luar biasanya, dialah sosok yang mengajari Dererick taktik menggunakan sihir bintang 1. Dererick bisa belajar banyak hal luar biasa dari Katya. Mengingat wanita cantik itu adalah penyihir hebat tingkat bintang 3. Di tengah salah satu pelajaran santai mereka di kedai Belden, Katya memberitahu Dererick bahwa sangatlah wajar bagi penyihir untuk memiliki hasrat mendaki lebih tinggi. Dan dia menegaskan bahwa Dererick jelas memiliki bakat sehebat itu. Tapi dia juga memberikan peringatan tajam. Keserakahan berlebihan justru hanya akan menjadi bumerang dan memperlambat laju perkembangannya kelak. Dengan senyuman penuh tekad, Dererick meyakinkan sang guru yang luar biasa itu bahwa dia akan selalu mengingat pesan penting tersebut. Sesi Terry selesai. Katya menyuruh Dererick menutup matanya perlahan. Rasakan mana milikmu, ucapnya lembut. Dia meminta anak itu untuk fokus dan mencari titik pusat energinya. Katya memintanya memahami aliran kekuatan itu. Bayangkan saja begini, dia harus memakai energinya untuk membawa apa yang ada di kepalanya menjadi sebuah kenyataan. Keren kan? Dererick mencobanya. Dan zap, gelombang energi biru langsung menyelimuti tubuhnya. Pemandangan menakjubkan. Itu sukses membuat Katya yakin. Anak ini punya bakat bawaan yang sangat luar biasa. Aliran kekuatannya juga sangat tenang. Katya menyimpulkan satu hal pasti. Kestabilan gila ini murni terbentuk berkat pengalaman tempur Dererick yang sudah segudang. Saat Dererick membuka matanya, tiba-tiba 2 ledakan super keras terdengar dari kejauhan. Sontak saja, semua orang di dalam gedung itu langsung panik bukan main. Para tentara bayaran berlarian keluar, bingung mencari tahu situasinya. Mereka mengira markas sedang diserang, namun Katya langsung menarik tangan Dererick. Diam saja dan ikuti aku, bisiknya cepat. Menjauh dari keramaian, Katya membawa Dererick ke tempat yang lebih sepi. Dia menatap anak itu tajam, menyuruhnya mendengarkan tiap kata dengan saksama. Dia mengingatkan fakta penting. Para bangsawan sangat gila hormat soal status mereka, dan sihir itu adalah hak istimewa terbesar mereka. Orang biasa menganggap bakat sihir itu berkah suci. Sayangnya, aturan emas itu cuma berlaku bagi kaum bangsawan saja. Rakyat jelata yang berhasil menembus level bintang 3 itu sangat amat langka. Kalaupun ada, mereka pasti sudah menukar seluruh sisa hidup mereka hanya demi menguasai keajaiban sihir tersebut. Dengan suara setengah berbisik, Katya membongkar kebenarannya. Ledakan barusan, itu ulah Dererick. Anak ini tak sengaja merapal sihir ilusi pendengaran tingkat bintang 2. Gilanya, di usia 14 tahun, anak ceria ini resmi jadi penyihir bintang 2. Setelah kejadian itu, Katya berkeliling bersamanya dan mewariskan berbagai macam trik ajaib. Dia bahkan mengajari Dererick segudang etiket kelas atas dari masa lalunya sebagai bangsawan. Waktu pun berlalu tanpa terasa, dan 1 tahun kemudian, Katya akhirnya harus pamit pergi. Usut punya usut, keluarga bangsawan Alve
telah merekrutnya menjadi guru privat. Keluarga ini jelas bukan kaleng-kaleng. Seorang adipati agung saja sangat segan pada mereka. Apalagi dengan adanya sosok hebat seperti Pangeran Alvetor di pihak mereka. Bagi Katya, ini tawaran emas yang mustahil ditolak. Menjadi pengajar sihir untuk keluarga bangsawan papan atas seperti itu adalah rejeki nomplok yang diimpikan oleh semua orang di dunia ini. Namun sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah buku mantra bintang 2 sebagai hadiah. Di layar statusnya, Dererick sukses membuka rentetan sihir baru. Tapi jujur saja, kebanyakan masih setara trik pemula yang butuh dilatih lebih keras lagi. Lompat ke 1 tahun kemudian, anak muda kita ini belajar otodidak dan sukses menguasai 2 jurus. Bintang 2 tambahan. Saat usianya menginjak 16 tahun, cowok tangguh ini tidak punya niat sedikit pun untuk puas sampai di sini. Suatu hari, Dererick mampir ke kedai perkumpulan. Sang bos tentara bayaran, Jaden, menyambutnya dengan senyum lebar. Kita akhirnya dapat misi kelas kakap yang lumayan waras. Penasaran dengan omongannya, Dererick pun bertanya pekerjaan seperti apa itu. Jaden membocorkan kalau kliennya adalah keluarga Adipati Agung Duplay. Wah, ini sih jelas bukan misi sembarangan bagi perkumpulan kecil mereka. Dererick sampai terkejut mendengarnya. Buat apa bangsawan sepenting itu menyewa tentara bayaran seperti mereka? Jaden langsung mengomelinya. Bos itu sama sekali tidak peduli dengan alasannya, asalkan mereka semua dibayar mahal. Lagi pula, kekayaan keluarga Duplain itu saking melimpahnya sudah tumpah ruah kemana-mana, bagaikan air yang mengalir. Apalagi menurut Jaden, misi emas ini bisa menjadi batu loncatan sempurna untuk membangun koneksi kuat ke depannya. Masih curiga, Dererick lantas bertanya soal detail pekerjaan yang diberikan. Jaden menjelaskan dengan santai kalau misinya sama sekali tidak aneh. Mereka hanya diminta untuk membasmi beberapa monster pengganggu di area pinggiran wilayah kekuasaan Sang Adipati Agung. Alis Dererick bertaut kaget. Cuma itu saja tugasnya. Dia memperingatkan Jaden kalau hal ini terasa sangat janggal dan tidak masuk akal. Bayangkan saja. Sangat mencurigakan, bukan? Keluarga raksasa sekelas Duplain malah repot-repot menyewa perkumpulan tentara bayaran kecil hanya untuk menyapu bersih sekelompok monster biasa. Tanpa ragu, remaja tangguh itu langsung bangkit dari kursinya. Dia menegaskan ketidaktertarikannya pada kontrak konyol itu, lalu berjalan santai menuju arah pintu keluar. Jaden berteriak memintanya berhenti, tapi Dererick menolak tegas, menyuruh bosnya mencari korban lain. Semua orang tahu anak ini anti banget mengambil tugas mencurigakan. Setengah putus asa, Jaden mengaku kalau dia lebih suka menyelesaikan misi itu sendirian. Masalahnya, klien mereka mewajibkan kehadiran penyihir, padahal penyihir itu sangat langka di kalangan tentara bayaran. Jaden menatapnya memelas, menyatakan kalau Dererick adalah satu-satunya orang di sana yang sanggup melakukan pekerjaan tersebut, makanya dia dihubungi. Dererick mendengus geli. Dia mengingatkan Jaden kalau syarat butuh penyihir demi sekadar membasmi monster rendahan itu sudah terlampau mencurigakan. Karena alasan itulah cowok pintar ini sama sekali tidak sudi melibatkan dirinya dalam masalah merepotkan tersebut. Tepat pada detik itu, Jaden melemparkan sekeping koin emas murni sebagai uang muka. Dan bam! Pendirian Dererick langsung goyah dan mulai mempertimbangkannya kembali. Tak lama berselang, 3 sosok misterius muncul. Salah satu dari mereka memakai jubah berkerudung tebal. Jaden dengan bangga memperkenalkan mereka sebagai klien utama. Sayangnya, kakek tua di rombongan itu langsung menolak mentah-mentah Dererick hanya karena penampilannya yang masih seperti bocah. Kakek tua itu menggerutu kesal. Dia berekspektasi tinggi mendapatkan ahli sungguhan, bukan bocah ingusan. Jaden lalu membalas kakek tua tersebut. Sang petugas pengawas itu diberitahu sebuah fakta. Dererick adalah penyihir paling tangguh yang Jaden kenal di sini. Awalnya si kakek tetap tidak sudi dan bersiap untuk pergi. Namun, sang gadis tiba-tiba membisikkan sesuatu. Yang sukses memaksa pria keras kepala itu mengubah pendiriannya. Singkat cerita, mereka menuju padang rumput untuk berburu. Dan di sanalah Dererick dengan sangat santainya meratakan beberapa goblin tanpa kendala. Kelincahan fisik dan sihir supernya sungguh luar biasa. Remaja tangguh itu dengan gampangnya melibas sekawanan goblin tersebut. Begitu tugasnya selesai, petugas itu benar-benar takjub dan langsung memujinya karena berhasil menumbangkan begitu banyak goblin dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, saat Dererick dengan santai kembali ke kedai, temannya Peline langsung ngamuk karena dia dianggap jadi pesuruh bangsawan. Ele mengingatkan,
Apapun yang terjadi, pantang bagi mereka untuk tunduk pada bangsawan rendahan. Tapi Jaden memotong omongannya. Bilang kalau bayaran misinya sangat luar biasa. Peline pun langsung penasaran dan menuntut untuk tahu berapa angkanya. Momen saat Peline mendengar Dererick dapat 1 keping emas, dia langsung histeris minta ikut campur. Kocaknya, dia tiba-tiba rela melakukan hal memalukan apa saja demi koin emas itu. Jaden langsung menyuruhnya diam. Lagi pula, merendahkan diri seperti itu sama sekali bukan bagian dari pekerjaan yang mereka lakukan ini. Setelah Peline tepar karena mabuk, Jaden bertanya kepada Dererick soal kelancaran misinya. Jawaban pemuda itu sangat santai. Dia bilang tidak ada yang spesial, cuma membereskan beberapa goblin. Dan tahu-tahu, pekerjaannya sudah selesai. Kata Jaden, kesan pertama klien mereka ini mungkin agak aneh. Tapi yang paling penting adalah dompet mereka benar-benar tebal. Dererick membenarkannya. Tapi, instingnya merasa kalau kliennya sedang berbohong. Dererick bilang petugas bangsawan itu mencari 3 syarat mutlak, pemuda, stamina kuat, dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Padahal, Dererick sama sekali tidak memilikinya. Dan lagi, wanita yang mengaku sebagai pelayan dapur itu. Tangannya terlalu bersih dan mulus untuk ukuran seseorang yang terbiasa melakukan pekerjaan kasar. Baru saja Dererick mau lanjut membeberkan kejanggalan lainnya, Jaden menghentikannya. Dia mengingatkan kalau mereka ini tentara bayaran. Jadi tidak perlu repot-repot menyelidiki urusan pribadi klien. Sederhana saja aturannya. Ambil misinya, selesaikan dengan cepat, lalu pergi. Dererick setuju dengan ucapan Jaden. Di dunia yang keras dan liar ini, bertahan hidup dan mencari uang adalah satu-satunya hal yang penting. Keesokan harinya, setelah Dererick kembali menumbangkan lebih banyak goblin, Jaden dengan semangat luar biasa menagih bayaran atas hasil kerja keras juniornya. 2 keping emas. Saat Jaden menerima bayaran itu, dia nyaris kehilangan akal sehatnya saking girangnya. Tepat di saat yang sama, sang petugas memuji kehebatan bakat Dererick dan langsung menawarkan misi baru yang jauh lebih besar kepadanya. Pertanyaan apakah dia tertarik dengan misi ini? Jelas membuat Dererick dan Jaden kebingungan. Tanpa basa-basi lagi, bapak tua itu memotong keraguan mereka dengan menyebutkan angkanya. Dererick akan mendapat 15 keping emas untuk tugas ini. Begitu mendengar nominal uang yang tak masuk akal itu, Dererick langsung menyetujui tugasnya detik itu juga. Tanpa peduli apa misinya. Wang Bikara. Tak lama setelah itu, mereka langsung menuju kediaman Duplan. Jaden dibuat melongo melihat betapa megahnya tempat tersebut. Sementara Dererick memilih bungkam sambil mengawasi seluruh area di sekitarnya dengan tajam. Bapak tua itu kemudian memberitahu keduanya bahwa dia ingin memperkenalkan diri dengan benar. Sebelum mereka diizinkan melangkah masuk ke dalam kediaman. Kejutan, bapak tua itu mengungkap namanya adalah Don, sang kepala pelayan utama yang mengabdi langsung kepada Duke Duplan. Don meminta maaf karena sempat menyembunyikan statusnya. Menjelaskan bahwa itu murni demi kelancaran tugas rahasianya. Wanita paruh baya itu juga ikut memperkenalkan diri. Dia adalah Katarina, sang kepala pelayan wanita. Bukan sekadar pelayan dapur biasa. Fakta ini sukses bikin Jaden panik luar biasa. Dia buru-buru menundukkan kepala untuk memberi hormat, sambil memperkenalkan dirinya sendiri dengan canggung. Tapi Derrick, dia tetap tenang karena sudah menduganya. Fakta ini semakin memperjelas bahwa gadis berkerudung di sana pasti memiliki status yang sangat tinggi. Tepat saat itulah, sang gadis membuka kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang sungguh mempesona. Dengan senyuman cerah yang menghiasi wajah cantiknya, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Elaine Eleanor Duplan. Dengan anggun, dia memberitahu Dererick bahwa dia ingin mengangkatnya sebagai guru sihir untuk adik perempuannya, Della. Begitu mendengar permintaan ini, Dererick benar-benar syok berat karena dia baru saja disewa menjadi guru untuk seorang gadis. Bangsawan. Sementara itu, Duke Duplan tampak berada di ruang kerjanya, berdiskusi serius dengan putra sulungnya, Valerian. Di tengah obrolan penting itu, tiba-tiba, adik Valerian, Rek, mendobrak pintu ruangan dengan emosi yang meledak-ledak. Duke menyuruh putranya untuk menjaga sikap, tapi Rek malah membalas berteriak. Della yang butuh nasihat seperti itu. Rek mengadu kalau kelakuan Della sudah sangat kelewatan. Bahkan, mulai memukuli para pelayan yang baru saja dia pekerjakan. Valerian berusaha menenangkannya agar mengecilkan suaranya, mengingatkan bahwa saat ini dia sedang mengadakan pertemuan penting dengan ayah mereka.
Tapi Rex sudah terlalu kesal untuk mendengarkan. Dia mengeluh kepada ayahnya bahwa 10 pelayan sudah kabur bulan lalu. Dan ini semua murni karena kelakuan buruk Della. Belum lagi, Della selalu menghancurkan barang-barang sesuka hatinya saat sedang tantrum. Dan dengan nada berani, dia menuntut ayahnya sampai kapan beliau akan terus menutup mata terhadap kelakuan Della. Tidak bisa lagi menoleransi sikap kurang ajar adiknya itu. Valerian akhirnya membentak dan mengusirnya dari ruangan tersebut. Sebelum pergi, Rex menegaskan kepada ayahnya bahwa ini adalah saatnya untuk melepaskan Della. Toh mereka masih memiliki Elaine. Suasana memanas. Duplan dengan tegas membalas bahwa ucapan Rex barusan sama sekali bukan wewenangnya untuk diputuskan. Namun Rex bersikeras melanjutkan argumennya. Dia menyebut ada sebuah biara yang sudah diperiksa oleh Don sebagai tempat pelarian Della. Rex sangat yakin, daripada Della terus-terusan menjadi beban keluarga, jauh lebih baik jika gadis itu mengabdikan dirinya pada jalan Tuhan di sana. Dia terus saja mengoceh melewati batas. Sampai akhirnya Du kehilangan kesabaran. Beliau bangkit berdiri dan dengan keras menghantamkan kepala putranya ke meja. Memperingatkannya dengan tegas sekali lagi bahwa keputusan untuk melepaskan Della sama sekali bukan haknya untuk menentukan. Walaupun raut wajah dan nada bicara ayahnya saat ini benar-benar mengerikan. Rex tetap bersikeras mengingatkan bahwa cepat atau lambat, ayahnya harus segera menentukan nasib Della. Sementara itu, Dererick dan lain mulai melangkah masuk ke dalam area kastil utama. Dan tiba-tiba, Elaine nanya nih ke Dererick, apa dia udah pernah dengar soal Della? Dererick jawab santai kalau dia cuma lihat nama itu di daftar keluarga Duplan. Elaine langsung nunduk lesu, bilang kalau keberadaan Della emang dirahasiakan dari publik. Pas banget, mereka papasan sama Valerian dan Rex. Valerian nanya, gimana pengalaman Elaine selama di Eblestein? Dan Elaine jawab sopan banget kalau dia hidup nyaman berkat bantuannya. Tapi ngobrolnya nggak bisa lama-lama. Valerian bilang, mereka lanjut nanti aja. Soalnya dia harus segera ngurusin Rex yang lagi terluka parah. Masuk ke ruang kerja Duplan, Elaine langsung menyapa ayahnya. Sang ayah tersenyum dan bilang kalau dia udah dengar semua pencapaian hebat putrinya di Eblestein. Dengan senyum lebar dan bangga di wajahnya, Elaine tersenyum dan bilang ini semua berkat ayahnya. Dia juga mengenalkan Dererick sebagai guru sihir pribadi yang dia bawa jauh-jauh dari Eblestein, khusus buat mengajari Della. Habis sesi perkenalan itu, Elaine pamit undur diri biar nggak ganggu waktu sibuk sang ayah. Ya, sopan santun, khas bangsawan lah ya. Tapi tunggu dulu. Duplan nyuruh Dererick tetap tinggal. Begitu Elaine keluar, sang ayah langsung menunjukkan rasa herannya. Ternyata, Dererick ini masih muda banget. Dia nanya, seberapa jago sihirnya? Dererick dengan super rendah hati, jawab kalau dia cuma bisa pakai sihir bintang 1. Sedikit. Suasana mendadak tegang. Duplan ngelepas kacamatanya. Mode Sirioson. Dia menatap Dererick tajam. Bilang kalau nggak perlu bohong. Terlalu merendah itu kadang malah kelihatan mencurigakan. Bukan berarti sopan. Jeleb, Dererick langsung sadar. Dia lagi berhadapan sama penyihir bintang 5 tingkat dewa. Trik pura-pura lemah jelas nggak bakal mempan di sini. Dererick buru-buru minta maaf kalau dia kelihatan kurang ajar. Tapi santai aja. Duplan malah maklum. Karena dia paham kenapa Dererick bersikap seperti itu. Duplan memperhatikan Dererick dari atas ke bawah, dari pakaian sampai umurnya. Kelihatan jelas kalau dia sama sekali nggak pantas jadi guru sihir bangsawan. Dan boom, Dererick jujur kalau dia sebenarnya adalah tentara bayaran. Tapi Duplan ini santai banget. Dia nggak mau ikut campur karena Elaine yang memilihnya. Dia langsung kasih Dererick akses penuh ke pavilion tempat Della tinggal. Sang ayah nyuruh Dererick pergi sekarang. Bilang kalau nanti bakal ada pelayan khusus yang mengantarkan dia ke sana. Tapi tunggu, Dererick malah menahan langkahnya. Dia bilang, ada satu hal lagi yang mau dia minta. Duplan menyuruhnya bicara. Dererick mengingatkan kalau dia ini tentara bayaran sejati. Kalau udah ambil pekerjaan, pantang mundur sebelum tugasnya selesai. Misi utamanya jelas. Bikin Della jago sihir dan bisa masuk ke pergaulan elit sebagai bangsawan yang sesungguhnya. Duplan kebingungan dong. Ngapain mengulang sesuatu yang udah jelas dari awal? Dan di momen inilah Dererick akhirnya mengajukan sebuah permintaan khusus. Pindah ke kamar Della. Ya ampun, kelakuannya parah habis. Dia melempar barang ke pelayannya, sementara si cewek malang itu cuman bisa menangis minta maaf. Della teriak nyuruh pelayan itu pergi.
Dan gila, dia mengancam bakal menghancurkan wajah pelayan itu kalau berani menampakkan diri lagi. Beneran antagonis banget nih bocah. Di tempat yang berbeda, Jaden lagi ngobrol serius sama Elaine. Dia heran banget kenapa Elaine milih Dererick. Padahal, banyak guru sihir elit yang antre. Pengen mengajar Della. Terus, Jaden yakin 100% Dererick bakal kewalahan. Gimana enggak? Dererick cuma rakyat biasa. Sementara Della itu bangsawan super sombong. Elaine menghela napas. Dia mengaku kalau dia udah mencoba memanggil semua master sihir terhebat di benua ini. Tapi ujung-ujungnya, semuanya. Makanya sekarang dia nekat mencari orang yang bisa sihir, tapi lagi dalam kondisi sangat butuh uang. Elaine tahu latar belakang Dererick itu agak kasar, tapi entah kenapa, dia yakin Dererick paham banget soal tata krama dan budaya para bangsawan. Jaden lalu membongkar faktanya. Ternyata, guru Dererick dulunya adalah mantan bangsawan sukses yang jatuh miskin. Dan pastinya Dererick belajar banyak hal elit darinya. Akhirnya, paham dong, pantas saja sikap Dererick itu sopan dan tenang banget. Beda dari tentara bayaran pada umumnya. Dengan pengalaman itu, Elaine sangat optimis Dererick bisa menjinakkan sifat liar Della dan membimbingnya dengan baik ke jalan yang benar. Tapi Jaden malah geleng-geleng kepala. Dia mengingatkan Elaine supaya lebih peka, karena Derek ini tumbuh keras di jalanan dan udah kerja jadi tentara bayaran sejak sebelum dewasa. Jaden ngasih pertanyaan menohok. Emangnya orang jalanan bisa bertahan hidup cuma modal sopan santun sama kebaikan hati doang? Jelas gak mungkin. Beberapa waktu kemudian, Derek akhirnya diantar ke depan kamar Della. Dia mengetuk pintu, melangkah masuk dengan tenang, dan memberikan salam perkenalan yang sangat profesional. Della lagi duduk santai di ujung ruangan. Bukannya menyapa balik, dia malah nyuruh Dererick maju mendekat. Dererick menurut saja. Tapi pas dia makin dekat, Della tersenyum licik. Oh, jelas banget anak ini lagi merencanakan hal yang jahat. Dan tebakan kita benar. Begitu jarak mereka dekat, biu. Della menyiram dia pakai air bau busuk sambil menghinanya seperti tikus selokan. Nggak cuma itu, dia terus menghina Dererick, bahkan sampai naik ke atas kursi, biar bisa merendahkannya. Terus, biur lagi. Ember kedua mendarat di kepala Dererick. Sengaja banget disiapkan dari awal. Tapi, anehnya, selama diserang bertubi-tubi seperti itu, Dererick diam 1000 bahasa. Nggak bergeming sama sekali. Sampai akhirnya, stok air berbau busuk milik Della pun benar-benar habis tak bersisa. Melihat Dererick cuma diam, Della makin emosi. Dia langsung menendang dada Dererick keras-keras sampai cowok itu jatuh terduduk di lantai. Cewek ini dengan santainya melepas sepatu, melemparnya tepat ke arah cowok itu, dan bilang kalau dia bau banget. Della lalu kembali duduk manis, mengingatkan Dererick untuk sadar diri karena dia cuma pantas dianggap tikus got. Tapi, tunggu dulu. Sebelum masuk ke kamar Della, Dererick sudah ngobrol serius dengan Duplain. Dia menegaskan kalau masalah gadis ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Di momen krusial inilah Dererick meminta satu hal. Apakah Duplain bersedia memberikan otoritas penuh padanya untuk mendidik Della? Keputusan yang sangat berani. Kembali ke masa sekarang. Dererick berdiri tegak dan plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Della. Gadis itu langsung mematung. Benar-benar syok berat. 3 tahun yang lalu, saat itu, Dererick sedang bepergian bersama gurunya, Katya. Dia iseng bertanya, apa yang akan gurunya lakukan kalau harus mengajari murid yang sama sekali tidak menghargai kebaikannya? Katya tersenyum lembut. Dia bilang dia akan mencoba memahami mereka, merangkul mereka dengan hangat, dan bahkan menerima mereka apa adanya. Tentu saja Dererick merasa itu terlalu idealis. Bagaimana kalau si murid keras kepala ini malah menolak semua kebaikan itu? Tanya Dererick dengan raut wajah tidak percaya. Sang guru lalu membagikan rahasianya. Inti dari mengajar adalah menuntun murid ke jalan yang benar. Kalau pendekatan lembut tidak mempan, ya gampang. Cari saja titik awal yang sama sekali berbeda. Dererick bingung dong. Apa maksudnya? Dengan tenang Katya menjawab. Dia harus menanamkan rasa takut yang mendalam ke dalam diri murid. Tersebut sangat tak terduga. Kembali ke masa sekarang. Setelah tamparan epik itu, Dererick menatap tajam. Dia memperingatkan Della untuk mulai menghargai dan menghormati orang lain. Dan dia belum selesai, cowok ini menyuruh Della segera berdiri. Karena sungguh, dia sangat benci harus mengulang kata-katanya 2 kali. Della yang meledak marah langsung bangkit. Plak! Dia balas menampar pipi Dererick.
berteriak kesal. Beraninya rakyat jelata sepertinya menyentuh seorang bangsawan. Tapi, bahkan sebelum gadis ini selesai marah-marah, bam! Dererick menamparnya lagi tanpa ampun. Dia membalas dingin, bilang kalau dia juga malas mengulangi omong kosongnya 2 kali. Anehnya, Della malah tersenyum sinis. Dia merasa di atas angin. Yakin betul kalau Dererick baru saja masuk ke dalam perangkap. Sempurnanya, tanpa buang waktu, dia berteriak sekencang-kencangnya memanggil Dallon. Dia mengadu kalau Dererick baru saja berani bermain fisik dengannya. Don dan para pelayan panik berlari masuk, mengecek keadaan Della. Don langsung melabrak Dererick habis-habisan. Dia membentak, mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di otak cowok itu sampai berani menyakiti Della. Don memberi peringatan keras, bakal ada masalah besar, luar biasa besar, kalau Tuan Duplain sampai tahu kejadian ini. Tapi tunggu. Dererick dengan santai mengeluarkan secarik surat dari Duplain. Surat itu membuktikan bahwa dia sudah mendapat izin penuh untuk mendidik Della dengan cara apapun. Setelah membaca surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Duplain, wajah Don pucat pasi. Skakmat, dia sadar betul, tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Kabar ini sampai ke telinga Valerian. Sang kakak langsung mendidih, bergegas melabrak ke kamar Dererick karena tak terima adiknya disentuh. Dia mencengkeram kerah Dererick, nyaris melayangkan pukulan. Tapi Reggie cepat-cepat menahannya, memperingatkan agar mereka bicara baik-baik saja daripada harus memakai otot. Dererick, dia tetap tenang luar biasa. Dia menjelaskan kalau Duplain sendiri yang memberinya izin. Reg ikut menenangkan situasi. Dia mengingatkan Valerian bahwa Dererick adalah tamu kehormatan. Ezeline, sungguh tidak masuk akal kalau mereka sampai menyerangnya. Lagi pula, ayah mereka sudah setuju. Mendengar itu, Valerian akhirnya menyuruh Dererick mengikutinya. Sementara dia meminta Reg untuk tetap tinggal di tempat. Tepat saat Dererick melangkah keluar dari ruangan, Reg berbisik pelan kepadanya. Dia tahu apa yang terjadi. Dan sejujurnya, dia merasa Della memang butuh pelajaran keras agar gadis itu bisa kembali sadar. Sambil menepuk pundak Dererick, Reg meyakinkan cowok itu untuk santai saja. Kakaknya, Valerian, sama sekali tidak akan bertindak lewat batas kok. Jauh di lubuk hatinya, Rey sebenarnya kesal melihat Valerian terus membela saudari mereka yang keras kepala. Tak lama kemudian, mereka tiba di kamar lama Della sebelum dia diasingkan. Ruangan itu penuh dengan lukisan indah. Valerian tersenyum sendu, menceritakan betapa adiknya dulu sangat-sangat mencintai dunia seni menggambar. Dulu, dia selalu memanggil Valerian untuk melihat hasil karyanya. Dan coba tebak, setiap kali dipuji, pipi gadis itu akan merona merah, saking malunya. Tapi ada satu rahasia kecil, Della tidak pernah benar-benar menyelesaikan satupun lukisannya. Seringnya, dia cuma menggambar bagian yang dia suka dan membiarkan sisanya kosong melompong. Unik banget kan? Valerian lalu meminta maaf atas emosinya tadi. Dengan santai Dererick bilang itu bukan masalah besar. Penasaran? Dererick bertanya apa tujuan sebenarnya mereka ke sini. Valerian menatapnya dalam, menjelaskan bahwa dia ingin membuktikan satu hal. Della bukanlah anak nakal yang pantas dibenci atau dihukum keras. Kakak yang baik ini bercerita, entah sejak kapan adiknya tiba-tiba terobsesi secara berlebihan pada status murni kebangsawanan mereka. Ujung-ujungnya, sangat tragis. Dia diusir dari rumah utama dan dikurung sendirian di dalam pavilion. Terpencil itu, Valerian benar-benar frustrasi. Tidak tahu kenapa adiknya berubah drastis. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus melakukan segalanya untuk mencegah gadis itu dikirim ke biara. Harapan itu masih ada. Valerian yakin bisa membujuk ayahnya agar Della tetap tinggal. Asalkan dia berhasil menguasai setidaknya sihir tingkat 1 bintang. Dengan suara penuh ketulusan, Valerian memohon agar Dererick bisa menyelamatkan Della. Mendengar itu, Dererick tersenyum tipis. Dari catatan kecil di pinggir buku-buku yang ada di sana, dia tahu betul kalau Della sebenarnya belum menyerah pada sihir. Derek juga menyadari deretan buku di rak ujung sana adalah buku teori dari Akademi Regulasi. Valerian membenarkannya, memang dari sanalah para bangsawan biasanya belajar sihir setelah mengamati semua petunjuk kecil itu dengan saksama. Dererick menatap Valerian mantap. Dia berjanji akan berusaha memberikan yang paling maksimal. Malam harinya, Della lagi asyik tidur super nyenyak. Dan tebak, siapa yang datang? Dererick Buren. Dia menyiramkan seember air ke kepala gadis itu, menyuruhnya cepat bangun.
Della benar-benar syok berat dengan kejadian barusan. Dan dia yakin 100% kalau Derek pasti sudah gila. Tapi Derek, dia Saha langsung menarik tangan gadis itu dan memaksanya ikut. Gila kan? Della masih melongo tidak percaya. Tapi cowok itu terus menyeretnya melewati lorong. Sementara para pelayan cuma bisa menatap mereka dengan rahang ternganga. Tanpa basa-basi, dia menyeret Della keluar dari kediaman menuju hutan lebat. Dan begitu sampai di tengah pepohonan, Derek langsung melemparnya ke tanah. Mengira cowok itu sudah hilang akal sehat, Della menjerit keras. Berani-beraninya dia. Memangnya dia pikir dia siapa sampai berani mengajari seorang bangsawan. Lalu boom, Derek membalas santai. Dia sama sekali tidak peduli soal mengajari sihir. Dia menerima pekerjaan ini murni karena sangat suka memberi pelajaran pada bangsawan sombong. Mendengar itu, Della langsung membeku. Tunggu dulu, apa dia tidak salah dengar? Telinganya pasti bermasalah kan? Derek malah lanjut ngoceh. Katanya, posisi tutor ini cuma sekadar alasan buat menertawakan dan menjatuhkan bangsawan arogan yang sok. Berkuasa seperti Della. Gadis itu masih mengira ini cuma lelucon konyol. Sampai akhirnya, Derek menghunus pedangnya. Sambil tersenyum betapa asyiknya mendengar para bangsawan menjerit ketakutan. Dengan sangat gemetar, Della menantang Derek. Apa dia pikir dia bakal lolos begitu saja setelah melakukan hal gila ini padanya? Derek tersenyum sinis. Menjamin dirinya 100% aman. Toh Della memang sudah mau dibuang ke biara kan? Lagi pula, siapa juga yang bakal percaya omongan gadis sepertinya? Benar-benar tidak ada. Dia lalu menambahkan dengan santai. Kalaupun ada masalah besar, dia tinggal mempertaruhkan segalanya. Toh, nasib rakyat jelata memang seringkali dianggap tidak berharga. Sambil menyeringai jahat, Derek dengan santai bilang, dia juga punya pilihan lain, yaitu kabur begitu saja. Keluarga Della pasti bakal sangat cepat melupakan kejadian ini. Kenapa, Koma? Karena dia justru memberikan bantuan besar dengan cara menyingkirkan anak yang selama ini selalu menjadi sumber masalah. Melihat bagaimana situasi ini semakin tidak terkendali, Della baru sadar, riwayatnya bisa benar-benar tamat di sini. Tanpa pikir panjang, dia langsung tancap gas lari sekencang mungkin untuk kabur dari Derek. Otaknya berputar cepat. Kalau dia lari lewat jalan utama menuju kediaman, Derek pasti bisa menyusul dan menangkapnya dengan sangat mudah. Itu jelas jalan buntu. Jadi, gadis ini memutuskan nekat menerobos masuk ke dalam hutan lebat. Dia sangat hafal seluk-beluk tempat ini dan berharap bisa mengecoh kejaran Derek. Rencananya, dia akan mencari jalan memutar untuk kembali ke kediaman setelah merasa benar-benar aman. Dan dia sangat yakin keluarganya pasti bakal memberikan hukuman yang paling fatal pada cowok gila itu. Tapi tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan syok berat. Derek sedang memanggil bola api. Padahal itu kan sihir tingkat bintang 2 yang luar biasa. Pikirannya kacau balau. Bagaimana bisa cowok seperti Derek menggunakan sihir bintang 2? Dalam sekejap mata, Derek melempar bola api itu ke arahnya. Tapi, anehnya lemparan itu sengaja dimelesetkan. Boom! Bola api itu menghantam pohon dan meledak keras. Sukses membuat Della menjerit ketakutan sampai kakinya lemas. Dan saat dia menoleh lagi, dia melihat Derek tersenyum lebar seperti seorang psikopat gila. Dengan sisa tenaganya, Della berusaha keras untuk bangkit berdiri. Tapi sialnya, dia malah tersandung akar dan jatuh tersungkur lagi. Dan belum sempat bernapas, rentetan panah es tiba-tiba melesat ke arahnya. Nyaris saja mengenai tubuhnya. Satu panah es bahkan menancap tepat di depan wajahnya. Bukti betapa nyarisnya dia celaka. Dengan nada mengejek, Derek memujinya karena ternyata dia bisa berlari cukup cepat. Sulit dipercaya. Gadis bangsawan yang kerjaannya cuma diam di kamar ini, ternyata punya kecepatan. Lumayan, tapi Della tidak peduli dengan ejekan itu. Dia langsung bangkit dan lari lagi. Tapi lambat laun, kepanikan kembali melanda. Dia mulai sadar kalau usahanya sia-sia. Lolos dari Derek sepertinya mustahil, karena jarak di antara mereka berdua kini semakin tipis dan dekat. Tepat saat itu, Derek tiba-tiba berlutut menyentuh tanah untuk merasakan aura hutan ini. Dan wow, dia baru menyadari satu hal menakjubkan. Ini adalah pemandangan yang sama persis seperti di lukisan Della. Otaknya langsung merangkai fakta. Della pasti sudah bermain di hutan ini sejak kecil.
Derek tahu ternyata gadis itu bisa merasakan aliran mana di alam liar, lalu menuangkannya ke atas kanvas dengan sangat indah tanpa dia sadari sama sekali. Saat Derek masih asyik berpikir, tiba-tiba saja Della sudah muncul di belakangnya. Tangannya mencengkeram batu besar, bersiap untuk menghantam kepala cowok itu tanpa ampun. Sayangnya, refleks Derek jauh lebih gila. Dengan kecepatan kilat, dia mengayunkan pedangnya dan langsung menepis batu itu dari tangan Della. Kehilangan senjatanya, Della langsung jatuh terduduk dengan gemetar. Mentalnya hancur, dia sadar. Kali ini semuanya benar-benar sudah berakhir. Derek menatapnya tajam. Dia harus mengakui, semangat juang gadis ini pantas diacungi jempol. Sadar tidak bisa kabur lagi, dia malah berbalik untuk melawan. Benar-benar mental yang cukup luar biasa. Derek tahu betul, mengambil keputusan senekat itu pastilah tidak mudah baginya. Sambil menyeringai, dia mengingatkan Della bahwa tenaga gadis itu sekarang sudah benar-benar terkuras habis untuk berlari. Dengan nada suara yang berat dan pedang terhunus siap beraksi, Derek menatapnya dingin. Jadi, apa kau punya kata-kata terakhir sebelum berpisah? Tapi harga diri Della langsung bangkit. Dia menolak minta maaf, karena dia tidak akan pernah mengemis memohon ampunan seperti rakyat rendahan. Penasaran, Derek bertanya kenapa dia sebegitu terobsesinya dengan garis keturunan. Dengan suara bergetar, Della menjawab, kalau status bangsawan adalah satu-satunya hal berharga yang tersisa dalam hidupnya saat ini. Sambil menahan isak tangis, Della langsung meninju tanah dengan keras. Air mata mengalir di pipinya. Apa Derek pikir dia tidak pernah mencoba belajar sihir? Sekeras apapun dia berusaha, sihir itu tidak pernah berhasil dia kuasai. Della menjerit frustrasi. Kalau kemampuan melukis dan sihirnya sudah dirampas, dia benar-benar hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Tangisnya pecah. Dia mengaku kalau satu-satunya harga dirinya cuman gelar bangsawan. Kalau garis keturunan itu pun direbut darinya, dia merasa dirinya cuma sampah yang tidak berguna sama sekali. Mendengar semua pengakuan menyayat hati itu, Derek menarik napas panjang. Ekspresinya tak terbaca. Dia kembali mengangkat pedangnya dan berkata dingin, ocehan itu sudah cukup. Tanpa ragu, Derek menyatakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Dan dalam satu tarikan napas, dia mengayunkan pedangnya ke arah gadis itu, bersiap memberikan tebasan penutup. Tapi, tunggu dulu, ada plot twist mengejutkan. Della benar-benar sudah pasrah, mengira kalau segalanya akan berakhir. Sangat buruk detik itu juga. Tapi pas dia membuka mata, wah, kejutan. Dia ternyata masih aman. Kejadian tak terduga pun muncul. Sebuah dinding es raksasa tiba-tiba melindunginya. Sukses menahan ujung pedang Derek sebelum sempat menyentuhnya sedikit pun. Della sendiri sampai melongo kaget saat sadar. Energi sihir yang menciptakan tameng es itu benar-benar memancar langsung dari dalam tubuhnya. Melihat itu, Derek langsung menyarungkan pedangnya. Dia menunduk hormat, memuji kerja keras Della, dan meminta maaf atas aksi nekatnya barusan. Otak Della masih mencoba memproses semuanya. Derek lalu menjelaskan perlahan. Meski hal ini mungkin belum bisa secara langsung dia sebut sebagai sihir murni karena ini cuma perwujudan energi kasar. Tapi intinya tetap satu. Dia berhasil melakukannya dengan sangat epik. Della benar-benar tak percaya. Dia langsung berteriak sekencang-kencangnya, meluapkan semua rasa frustrasinya ke udara. Setelah tangisannya benar-benar reda, Derek mulai merawat lukanya dengan telaten. Dia lalu mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Della berasal dari aliran alam liar. Jelas saja, hal ini malah bikin Della makin kebingungan. Derek pun menjelaskan lebih lanjut. Kebanyakan bangsawan biasanya belajar aliran aturan yang kaku. Tapi tenang saja, pada akhirnya fondasi semua ilmu sihir itu dasarnya tetap sama kok. Nah, letak perbedaannya cuma satu. Cara buat paham dan proses untuk menguasai kekuatannya, itu yang benar-benar bertolak belakang banget. Derek menegaskan lagi, karena bakat alami Della ada di alam liar. Usahanya belajar pakai teori aturan bangsawan yang kaku, itu cuma akan bikin otaknya stres dan menimbulkan banyak masalah. Biar lebih gampang dicerna, cowok ini memberi perumpamaan. Ini bukan cuma sekadar soal maksa pakai baju kebesaran, tapi ibarat Della memaksa pakai baju balita yang jelas-jelas tidak akan pernah muat di badannya. Masuk akal kan? Penasaran berat? Della pun bertanya dari mana dia bisa mengambil kesimpulan itu.
Dan jawabannya, Dererick ternyata diam-diam sudah memperhatikan semua lukisan indah karya gadis itu. Lewat lukisan itu, sangat terlihat kalau Della mampu merasakan aliran energi alam, dan dia menuangkan keajaiban itu ke atas kanvas. Faktanya nih, para penyihir istimewa dengan bakat alam liar memang punya kepekaan super tajam terhadap energi di sekitar mereka bahkan semenjak mereka masih sangat kecil. Begitu selesai membalut kakinya dengan rapi, Derek tersenyum tipis dan memberitahu Della kalau sekarang dia pasti sudah bisa berjalan perlahan. Tapi Derek juga mengingatkan dengan serius, meski sudah sukses memunculkan energi itu, perjalanan Della untuk menjadi kuat masih sangatlah panjang. Makanya, dia berjanji kalau mulai besok pagi, sang mentor dadakan ini bakal mengajarinya cara mengendalikan kekuatan magis itu secara natural dan lebih aman. Dan yang bikin kaget, Della tiba-tiba berterima kasih dengan tulus atas bantuannya. Derek membalasnya dengan ramah dan langsung mengajak gadis itu pulang ke kediaman. Di tengah jalan pulang, cowok ini kembali membahas soal lukisan matahari terbenam. Jujur saja, dia benar-benar takjub dan memuji kalau hasil karyanya itu sangat luar biasa. Sambil tersenyum bangga, Della mengaku itu adalah mahakarya terbaiknya. Menariknya lagi, ternyata Derek jadi orang pertama di dunia yang tahu kalau lukisan itu sudah rampung. Keesokan paginya, baru juga membuka mata. Hal pertama yang Della lakukan adalah mencoba trik memunculkan energinya lagi. Tapi sayang, dia malah gagal total. Agak kesal, dia pun beranjak dari kasur empuknya. Tapi pas membuka pintu, bruk, dia malah menabrak seorang pelayan malang yang sedang membawa seember air. Biur! Airnya tumpah membasahi gaun Della. Begitu melihat bosnya basah kuyup, si pelayan langsung panik bukan main. Merasa kalau nasibnya di rumah itu sudah tamat, tubuhnya langsung gemetar ketakutan. Dia jatuh bersujud memohon ampun. Merasa yakin kalau dia baru saja melakukan sebuah kesalahan super fatal yang tak mungkin bisa dimaafkan. Tapi tunggu dulu, ini dia plot twistnya. Bukannya mengamuk hebat. Della dengan sangat santai cuma bilang agar pelayan itu lebih berhati-hati saat berjalan. Pelayan itu tentu saja melongo. Kebingungan. Nona mudanya tidak main tangan sama sekali, malah langsung pergi begitu saja, tanpa mengomel panjang lebar. Sulit dipercaya. Melihat insiden itu, rekan-rekan kerjanya langsung lari berhamburan menghampiri, buru-buru memastikan apakah teman mereka ini terluka atau terkena amukan majikannya. Dia menjelaskan kalau dirinya baik-baik saja, dan Della murni cuma menegurnya dengan lembut. Hal ini jelas bikin para pelayan kepo berat. Sebenarnya keajaiban macam apa yang terjadi pada Della semalam? Pindah ke tempat lain, Derek masih asyik tidur nyenyak. Tiba-tiba, gedoran brutal di pintunya sukses bikin dia terlonjak. Itu suara Della yang menyuruhnya bangun. Dylan yang kebetulan lewat dan mendengar keributan itu langsung turun tangan. Dia buru-buru mencoba menenangkan Della, mengingatkannya agar bersikap sedikit lebih sopan dan elegan. Sambil mengucek mata ngantuknya, Derek membuka pintu dan bertanya ada urusan apa. Della langsung heboh menodongnya untuk segera diajari cara mengendalikan energi magis. Karena usaha sendirinya terus-terusan gagal. Begitu kata energi magis keluar dari mulutnya, rahang Dylan nyaris menyentuh lantai. Dia benar-benar syok berat mendengarnya. Tapi kokaknya bukannya langsung menyanggupi semangat gadis itu. Derek malah santai menutup pintunya kembali dan menyuruh Della untuk balik lagi nanti siang. Di sisi lain, Dylan malah sampai terharu biru. Cowok ini sangat bahagia melihat Della yang akhirnya mulai berani keluar dari zona nyamannya selama ini. Tapi cewek sekeras kepala Della jelas menolak kata tidak. Dia menggedor pintunya makin barbar, menuntut si guru untuk membukanya. Hasilnya, Derek masa bodoh dan kembali ke alam mimpinya. Agak siangan sedikit, Rek yang sedang santai berjalan di lorong tak sengaja mendengar gosip panas. Para palek, mereka sibuk membahas perubahan drastis sifat Della dan kebangkitan kekuatan sihirnya. Berita liar ini menyebar secepat kilat. Valerian bahkan langsung berlari melaporkan hal ini kepada ayah mereka, mengonfirmasi kalau infonya akurat dari kepala pelayan. Sang ayah jelas bisa bernapas sedikit lega. Sayangnya, Rek masih sangat skeptis. Dia merasa keluarganya tidak boleh langsung heboh kegirangan cuma karena satu kemajuan sihir kecil ini. Wah, Valerian langsung naik pita mendengar hal ini. Bisa-bisanya Rek bersikap secuek itu, padahal adiknya baru saja membuat pencapaian luar biasa yang seharusnya dipuji habis-habisan. Dengan tatapan sedingin es, Rek lalu mengingatkan,
pada Valerian bahwa rekam jejak kenakalan Della sudah terlanjur menggunung. Sukses sekecil ini sama sekali belum cukup untuk membatalkan rencana awal. Mereka membuang gadis. Itu kebiara. Dan akhirnya di siang harinya, Dererick sudah siap mental untuk memulai sesi mengajar. Tapi coba tebak, murid kesayangannya ini malah sedang ngambek tingkat dewa. Della langsung protes. Dia tidak sedang ngambek, oke? Dia itu benar-benar marah. Tapi Dererick santai saja. Dia memberitahunya, sekeras apapun gadis itu bertingkah konyol, keputusannya tidak akan berubah sama sekali. Pemuda itu terus memancing emosinya dengan kata-kata. Sampai akhirnya, boom! Della meledak kesal dan berteriak kalau dia sedang marah besar. Namun, satu tatapan tajam Dererick seketika sukses membungkamnya. Nyalinya langsung ciut. Dererick lalu mengambil posisi duduk. Dia memperingatkan Della dengan tegas. Hanya karena sihirnya baru bangkit. Bukan berarti dia bisa memakainya sembarangan atau itu akan menjadi bumerang. Dia tahu betul soal ini dari pengalaman pribadinya. Sang guru muda itu lalu mengingatkan. Belajar itu memang penting, tapi istirahat jauh lebih krusial. Nah, karena waktu rebahannya sudah selesai, sekarang saatnya untuk kembali serius. Waktunya belajar sungguhan. Della mendecih. Dengan wajah super muak, dia terang-terangan menyebut Dererick sebagai guru sihir yang sangat kaku. Mendengar hal itu, Dererick menatapnya serius. Dia lalu bertanya, apa Della mau diajari dengan metode yang tidak kaku? Seketika, memori mengerikan soal latihan brutal mereka di hutan kembali berputar di otaknya. Astaga, rasa dingin langsung merayap cepat di tengkuknya. Ogah mengulang mimpi buruk itu. Gadis ini buru-buru memperbaiki sikapnya menjadi sangat penurut. Lalu, Dererick dengan tenang menjelaskan menu latihan mereka hari ini. Fokus utamanya adalah menguasai manifestasi energi sihir sepenuhnya. Dia berjanji, kalau Della sudah bisa mengendalikan manifestasi itu dengan bebas, mempelajari sihir bintang 1 hanya tinggal menunggu waktu saja. Sangat mudah. Sebagai informasi tambahan, Dererick menjelaskan kalau aliran sihir liar itu tidak punya aturan yang mengekang. Jadi sangat cocok untuk otodidak. Dia menekankan kalau aliran ini jauh lebih mengutamakan kebebasan mutlak dibanding aliran reguler. Jangan kaku. Menurut Dererick, gaya aliran liar ini benar-benar sangat cocok dengan kepribadian Della. Tentu saja, gadis itu bingung dan bertanya apa maksud perkataannya barusan. Dererick lalu membalas dengan santai. Ya, persis seperti dugaannya. Jiwa bebas dan tanpa aturan milik Della punya kecocokan luar biasa dengan aliran liar. Dan tidak hanya itu saja, dia terlahir dengan darah keturunan Duplen yang mengalir deras. Itu artinya, bakat alaminya sungguh melimpah. Wajah Della seketika memerah padam. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Dererick akan memuji bakatnya dengan seserius itu. Dererick menegaskan fakta tersebut. Fakta bahwa Della bisa memanggil dinding es dalam sekejap mata, itu sudah menjadi bukti mutlak kalau dia memiliki bakat luar biasa yang sangat melimpah. Gadis itu terus tersipu malu sambil dengan bangga menyimpulkan bahwa dirinya memang seorang jenius. Dererick buru-buru meralatnya. Menurutnya, menjadi jenius dan memiliki bakat itu adalah dua hal berbeda. Tapi tentu saja, Della ngotot berdebat bahwa keduanya sama saja. Gadis ini terus mendebatnya soal hal tersebut. Hingga akhirnya, memaksa sang guru untuk pasrah mengakui kalau dia memang luar biasa. Sementara itu, Re diam-diam mengawasi mereka. Dan jujur saja, dia sangat kesal melihat kemajuan pesat yang berhasil dicapai oleh Della. Keesokan harinya, Della menerobos masuk ke kamar Dererick dengan semangat menggebu. Dia pamer sudah bisa melakukan manifestasi sihir. Tapi sayang, arah serangannya masih berantakan. Hari-hari berikutnya, kemampuan sihir Della berkembang semakin pesat. Gadis ceria itu selalu melompat kegirangan setiap kali dia berhasil menemukan teknik baru yang menakjubkan. Hingga di satu titik, Dererick kabur dari paviliun, mencari ketenangan di bawah pohon rindang. Niatnya, tentu saja untuk santai membaca buku pemberian dari Duplen. Namun Della tetap saja muncul. Gadis itu langsung bertanya apakah menurutnya sang ayah memberikan buku tersebut hanya agar dia bisa bermalas-malasan dan tanpa dosa. Dererick mengiyakannya. Dia jujur mengungkapkan kalau memang untuk tujuan santai itulah buku-buku tersebut sengaja diberikan kepadanya.
Della jelas tidak mau membuang waktu untuk berdebat soal itu. Dia langsung saja menyeret paksa gurunya kembali ke pavilion demi memamerkan hasil pencapaian. Sihir luar biasa yang baru dipelajarinya. Beberapa waktu kemudian, Dererick melapor ke ruangan Valerian karena pria bangsawan itu. Memang gila. Valerian menyambutnya dengan senyum hangat. Dia lalu mempersilakan pemuda itu untuk duduk agar mereka bisa mengobrol lebih santai. Valerian bertanya bagaimana perkembangan Della akhir-akhir ini. Dererick menjelaskan kalau ada kemajuan besar. Tapi untuk benar-benar menguasai sihir tingkat bintang 1, jelas akan memakan waktu ekstra. Valerian kemudian beralih ke topik utama. Ibunya sedang tidak ada di kediaman karena menghadiri acara sosial. Tapi wanita itu pasti akan pulang minggu depan. Dengan nada serius, pewaris keluarga itu memperingatkan Dererick untuk ekstra waspada. Mengapa? Karena ibunya jelas bukan sosok sembarangan yang bisa diremehkan begitu saja. Valerian menyebutkan bahwa orang-orang di kediaman ini mungkin baik-baik saja. Tapi para bangsawan jelas membenci rakyat biasa yang memegang posisi penting. Valerian memastikan apakah dia memahami situasi ini. Dererick meyakinkannya kalau dia akan mengingat pesan tersebut baik-baik. Tapi jujur saja, dia masih penasaran apa alasan utama Valerian memanggilnya. Valerian perlahan bangkit berdiri. Dia melangkah gontai ke arah jendela. Bergumam pelan mengingatkan Dererick bahwa dirinya adalah calon kepala keluarga penerus. Yang artinya, ini adalah sebuah posisi berat di mana dia harus merangkul dan melindungi seluruh anggota keluarganya tanpa terkecuali. Menurutnya, menjalankan peran ini berarti dia harus selalu bersikap tulus kepada setiap anggota keluarga. Namun dia mengeluh bahwa hal ini sangatlah sulit, karena isi hati manusia itu sungguh terlalu dalam dan luar biasa rumit. Sambil mendesah lelah, dia berandai-andai betapa indahnya dunia jika semua orang punya jalan, pikiran yang sama. Tapi sayang sekali, realita tidaklah seindah itu. Mendengar ceramah puitis itu, Dererick benar-benar kebingungan. Hal ini memaksanya bertanya langsung apa sebenarnya maksud pria itu. Dan seketika, Valerian akhirnya angkat bicara sambil merengek. Della sudah tidak mau lagi bermain dengannya. Dengan air mata berlinang dramatis, dia mengenang masa lalu. Mengingat betapa manisnya sang adik dulu, selalu menyambutnya dengan senyuman ceria saat mereka masih kecil. Dan dia hanya bisa bertanya-tanya, di manakah dia bisa menemukan sesosok malaikat semanis itu lagi? Masih dengan air mata mengalir deras, pewaris keluarga ini memohon pada Dererick. Apa ada cara rahasia untuk kembali mengambil hati Della? Sang guru jelas kaget dan membalas, kenapa malah bertanya padanya? Valerian menjawab bahwa alasannya sudah sangat jelas. Itu karena hanya Dererick seorang yang selalu diikuti oleh Della. Benar saja, Della sudah ada di luar sana. Berteriak sekeras mungkin memanggil nama Dererick. Semangatnya benar-benar luar biasa. Tapi tunggu dulu, Valerian menahannya. Dia memamerkan boneka buatannya untuk sang adik. Astaga, bentuknya sangat jelek dan menyeramkan. Sampai-sampai Dererick bertanya, apa dia sedang mencoba mengutuk seseorang. Mendengar itu, Valerian langsung menangis terseduh-seduh. Dia mengeluh sambil sesenggukan kalau dirinya memang sama sekali tidak berbakat membuat hal semacam ini. Tidak lama setelah itu, Ibu Della pulang dari perjalanannya. Beliau menyapa Dererick dengan hangat, bilang kalau dia sudah banyak mendengar tentangnya. Sang nyonya pun memperkenalkan dirinya. Percaya atau tidak, namanya juga Della. Nyonya Della berniat mengirim hadiah. Disinilah momen canggung terjadi. Dererick mengaku kalau dia tidak berafiliasi dengan keluarga bangsawan manapun, membuat sang nyonya benar-benar kebingungan. Saat beliau masih mencerna situasi yang membingungkan ini, Dererick membongkar semuanya. Dia mengaku kalau dirinya hanyalah rakyat jelata. Boom! Nyonya itu langsung mematung karena syok. Mundur ke seminggu sebelumnya. Ailene berterima kasih atas semua bantuan Dererick sejauh ini. Karena harus kembali ke Eblestein, dia terpaksa menitipkan Della sepenuhnya pada pemuda tangguh itu. Jaden ikut-ikutan menggoda Dererick. Dia menyuruhnya cepat menyelesaikan tugas dan pulang. Karena Pine pasti akan mengamuk besar kalau sampai mendengar kejadian ini. Setelah saling mengucapkan selamat tinggal, keduanya pergi dengan kereta kuda. Baru jalan sebentar, Ailene tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Jaden bertanya ada apa. Oh, gawat! Ailene baru sadar ibunya akan pulang seminggu lagi, dan dia sama sekali lupa memberitahu Dererick. Jaden bingung. Kenapa harus repot-repot memperingatkan Dererick? Ya,
Dia tidak tahu saja kalau Nyonya Della ini sangat ditakuti layaknya Dewi Amarah. Kembali ke masa sekarang, Nyonya Della menerobos masuk ke ruang kerja suaminya, mengamuk dan menuntut penjelasan kenapa rakyat jelata mengajari putrinya. Suaminya sampai pusing mendengar teriakan itu dan menyuruhnya tenang. Tapi sang istri menolak diam, mengingatkan dengan keras kalau Della adalah putri bungsu kesayangan mereka. Sang ayah membalas, dia sendiri juga tidak suka asal pilih guru untuk posisi ini. Tapi faktanya, semua guru berdarah bangsawan terhormat sudah angkat tangan dan menyerah untuk mengajari Della. Meski begitu, sang nyonya tetap bersikeras. Bagi dia, keputusan Duplain merekrut seorang tentara bayaran sebagai guru sangatlah tidak masuk akal. Duplain menjelaskan betapa susahnya mencari guru sihir yang waras saat ini. Lagi pula, Aislinn sendiri yang secara langsung sangat merekomendasikan Dereric. Nyonya Della tetap keras kepala, berkata bahwa standar keluarga harus dijaga. Dia lalu menyarankan dengan penuh percaya diri untuk mempekerjakan pamannya saja, yaitu Flam. Masalahnya, terakhir kali ditanya pria itu sangat sibuk. Tapi istrinya yakin, dia pasti senggang sekarang. Duplain tidak habis pikir, istrinya serius ingin menjadikan pengurus wilayah penting sebagai guru privat. Duplain bertanya dengan tegas, apa dia pikir mengurus wilayah Eblesten bisa dilakukan setengah hati? Istrinya membalas tak kalah tajam. Bagaimana dengan reputasi di lingkungan sosial mereka? Itu juga medan perang. Dia mengingatkan Duplain bahwa status seorang guru sangat berpengaruh sosial. Tapi memakai Dereric hanya akan membuat Della jadi bahan tertawaan saat dia resmi debut di pergaulan kelas atas. Valerian akhirnya turun tangan. Dia memohon pada ibunya untuk tenang. Karena beliau datang, bukan untuk memicu perang dunia dengan ayah mereka. Tapi Nyonya Della menyuruh putranya minggir. Urusan sebesar dan sepenting ini tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Tiba-tiba, Rek muncul. Dia berkata pada ibunya bahwa masalah yang sebenarnya harus mereka khawatirkan adalah apakah Dereric memang benar-benar pantas mengajari Della. Rek mengakui rakyat jelata mengajari bangsawan memang sama sekali tidak normal. Tapi, dia merasa itu bukan masalah besar, asalkan pemuda itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Cara membuktikan kemampuannya tentu saja lewat pertarungan. Namun, ayahnya langsung menyela, menegaskan kalau Dereric bukanlah penyihir sembarangan. Kemampuannya sebagai ahli sihir sangatlah nyata. Tapi, Rek mengalihkan targetnya pada Della. Dia menantang adiknya bertarung untuk membuktikan didikan Dereric. Kalau gurunya memang hebat, adiknya pasti sudah menunjukkan perkembangan yang sangat memukau saat ini, kan? Duplain tidak bisa membantah logika itu. Rek pun berlalu pergi, sangat bertekad bulat untuk menghajar adiknya di arena latihan. Valerian langsung berlari mengejarnya, panik, dan bertanya apa yang sebenarnya dia rencanakan dengan menantang adiknya sendiri berduel sihir. Rek menatapnya tajam dan bertanya, apa Valerian benar-benar percaya Della sudah berubah baik? Rek mengungkit semua perbuatan buruk Della dulu. Tapi bagi Valerian, seburuk apapun masa lalunya, Della tetaplah adik kesayangan mereka. Dia menyebutkan kalau mereka ini sedara. Sebagai kakak, sudah kewajiban mereka merangkul erat dan melindunginya. Mendengar itu, amarah Rek langsung meledak. Dia menyebut Della sebagai racun yang akan menghancurkan keluarga. Kalau adiknya debut ke masyarakat dengan sifat seperti itu, keluarga mereka akan benar-benar tamat. Valerian sangat syok melihat kebencian kakaknya. Rek pergi begitu saja, menegaskan bahwa Della yang lebih dulu melewati batas. Makanya dia pantas terus diasingkan di pavilion terpencil. Pagi harinya, suasana semakin memanas. Della jadi orang pertama yang mendobrak kamar Dereric, membawa surat tantangan. Gadis itu berseru heboh. Kalau dia sampai kalah, Dereric bakal otomatis dipecat. Dereric menenangkannya, bilang kalau dia sudah dengar kabarnya. Dia sadar betul, Rek adalah penyihir bintang 1 yang sangat tangguh. Jadi tidak akan mudah bagi Della untuk menang. Tapi Deja, mendengar itu, Della shock berat. Dia langsung teriak histeris, nanya apa cuman itu yang mau dia bilang sekarang. Gila saja, pria ini kan bakal segera dipecat. Dengan wajah tanpa dosa, Dereric mengingatkan Della kalau dia ini cuma tentara bayaran. Masuk, selesaikan tugas, ambil bayaran penuh, lalu langsung pergi begitu saja. Boom! Dereric santai bilang kalau bayarannya selama ini sudah lebih dari cukup. Jelas saja, pernyataan ini bikin Della benar-benar terdiam melongo. 1 minggu kemudian, arena duel sihir pun siap. Tuan Duplain beserta deretan tokoh penting lainnya juga sudah hadir di sana.
Dererick menyambut kehadiran Duplain dengan sangat santai. Sang ayah sampai kaget. Kok guru satu ini tidak kelihatan takut sama sekali? Apa dia memang sepede itu? Duplain benar-benar terkesan. Sikap tenang inilah yang makin meyakinkan dirinya bahwa Dererick memang sosok penting bagi keluarga mereka. Di sudut lain arena, Rek melangkah masuk dengan aura dingin. Niatnya sangat jelas dan kejam. Dia ingin menghancurkan mental sang adik sepenuhnya agar gadis itu menyesali masa lalunya sampai ke tulang. 1 minggu sebelumnya, setelah Dererick mengoceh panjang soal prinsip tentara bayarannya, Della menatap matanya. Gadis itu bertanya, apa pria ini benar-benar tidak peduli pada nasibnya? Asalkan bayarannya tetap mengalir dengan lancar. Dengan santai, Dererick menjawab. Della seharusnya sadar kalau energi sihirnya sudah berkembang sangat pesat. Ya, mungkin dia belum bisa langsung memakai sihir tingkat 1. Tapi waktunya tidak akan lama lagi. Dia mengingatkan fakta penting. Gadis ini punya keuntungan karena dia terlahir dengan aliran darah keluarga Duplain. Della makin bingung. Kenapa gurunya tiba-tiba mengatakan semua ini? Dererick tersenyum dan mengingatkan kembali apa yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Bahwa aliran alam liar adalah ilmu yang murni, berfokus pada pemahaman diri sendiri. Bukan sekadar teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Mendengar itu Della makin frustrasi. Dia berteriak kesal. Bertanya kenapa gurunya malah membicarakan omong kosong di saat-saat yang sangat genting ini. Setelah mengatur napasnya, Della akhirnya tenang. Dia mengaku sadar kalau dirinya bukanlah murid terbaik. Tapi dia sungguh masih ingin terus belajar sihir dari pria itu. Dengan tatapan mata yang sangat tulus, gadis muda itu menegaskan kalau dia sama sekali tidak menginginkan guru lain selain Dererick. Dererick lalu tersenyum santai dan berkata, dia memang tidak paham aturan atau etiket duel sihir bangsawan karena sama sekali belum pernah mengkomanja. Tapi dengar, dia pasti bisa mengajarinya cara jitu untuk memenangkan pertarungan. Dia bertanya, apa gadis itu siap menang? Tiba-tiba saja, segala macam skenario buruk tentang apa yang akan terjadi jika dia kalah mulai berputar liar di kepalanya. Dia sadar betul akan ada banyak sekali omongan kejam yang menyerangnya jika dia sampai kalah dalam pertarungan ini. Dan dengan tekad membara, dia menatap Dererick dan memintanya untuk membuatnya menang. Kembali ke masa sekarang. Della melangkah mantap ke arena bukan sebagai adik Rek atau anak bungsu keluarga Duplain. Tidak, dia berdiri di sana murni sebagai murid kebanggaan Dererick dan seorang penyihir sejati. Begitu keduanya berdiri di atas panggung dan bersiap, Delan mengumumkan sesuatu. Mereka akan menggunakan aturan duel resmi ala penyihir tingkat tinggi dari perkumpulan salon Philstein Calbre yang sangat bergengsi itu. Siapapun yang memicu lingkaran sihir pelindung milik Jenderal Pelum lebih dulu akan langsung dinyatakan kalah. Setelah semua aturan ini dipaparkan, Don langsung memberi aba-aba agar duel sihirnya segera dimulai. Ngomong-ngomong soal lingkaran pelindung Jenderal Pelum ini, alat itu bakal aktif tepat sebelum pemakainya menerima serangan fatal. Dan secara otomatis akan langsung menetralisir sihir milik lawan. Dererick akhirnya melihat cara para bangsawan bertarung. Cukup dengan mengandalkan aksesoris-aksesoris super mahal. Dererick tersenyum geli menyadari betapa enaknya jadi orang kaya. Mereka bisa menghamburkan uang sesuka hati untuk hal semacam ini. Karena durasi duel dibatasi hanya 10 menit. Dari pinggir arena Dererick bisa melihat dengan jelas kalau Rek berniat mengakhiri pertarungan. Ini secepat kilat sebelum waktunya habis. Tepat seperti dugaannya. Rek mulai merapal mantra sihirnya. Dia siap menghantam Della tanpa ampun. Karena sangat ingin mengembalikan adiknya itu ke pavilion. Terpensil, serangan diluncurkan. Tapi Della dengan lincah berhasil menghindar sambil mengubah posisi berdirinya. Ini bikin Rek makin emosi. Dia pun langsung melemparkan rentetan serangan lain ke arahnya. Tapi gadis itu terus bergerak. Memastikan posisinya selalu berubah di setiap serangan. Dererick bisa melihat dengan jelas kalau Della menangani sihir-sihir itu dengan sangat mudah. Tapi hey, kalau bicara soal pertarungan sungguhan, Della tetaplah seorang pemula. Saat salah satu serangan mematikan Rek nyaris mengenai tubuhnya. Dengan sigap, gadis ini langsung memanggil pelindung es untuk memblokirnya. Rek benar-benar terkejut. Della ternyata tidak menggunakan sihir peringkat bintang. Tapi luar biasanya, gadis ini tetap mampu memanifestasikan kekuatan sihirnya. Meski begitu, Rek meremehkannya. Dia yakin Della tidak punya cukup kekuatan untuk terus bertahan. Dan dia menganggap
Adiknya ini juga memikirkan hal yang sama. Dengan senyum arogan, Rek berencana untuk langsung menghancurkan pelindung es Dela itu. Berkeping-keping. Baginya, pertahanan semacam itu tidak lebih dari sekadar trik murahan. Dia langsung melepaskan serangan super kuat pada Dela. Dan di momen itulah, gadis ini teringat pada ajaran Dererik. Gurunya pernah berpesan, gaya bertarung tentara bayaran itu jelas sangat berbeda dengan para bangsawan. Intinya, tentara bayaran tidak akan bertarung jujur, karena satu-satunya tujuan mereka hanyalah kemenangan. Seseorang mencoba mendekat untuk mengobati luka-luka di tubuhnya. Tapi gadis ini langsung menepis tangan itu dengan kasar. Dia berjalan turun dari atas panggung arena dan melewati Rek. Sang kakak yang dengan nada ragu-ragu mencoba memuji kerja kerasnya dalam pertarungan luar biasa tadi. Para pelayan mengira Dela akan langsung kembali ke kamarnya. Tapi gadis ini terus saja berjalan hingga dia tiba tepat di depan tempat Dererik duduk. Begitu berdiri tepat di hadapan gurunya, gadis ini akhirnya menumpahkan semua rasa sakit dan frustrasinya karena kekalahan ini. Sambil berlinang air mata, dia tulus meminta maaf kepada Dererik karena kalah. Dererik langsung bangkit berdiri. Dengan lembut dia berkata, kalau kekalahan itu hal wajar. Tapi dia menyuruh Dela memakai rasa frustrasi ini sebagai bahan bakar untuk bangkit dan menjadi jauh lebih kuat. Ucapan Dererik sungguh menyentuh hatinya. Dela menangis makin keras, sementara para pelayan di belakangnya hanya berdiri kebingungan. Memikirkan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Tepat pada saat itu, ibunya mungkul. Dia langsung memeluk erat putrinya, mencoba menenangkan semua rasa sakit yang baru saja dia lewati. Dela mencoba bicara, tapi ibunya menggeleng pelan. Esti, tidak perlu dijelaskan, bisiknya lembut. Sambil mendekapnya erat dan memaksa putrinya untuk segera dirawat. Tapi, tunggu dulu. Begitu sang istri merasa situasinya aman, dia langsung melabrak Dererik. Matanya melotot tajam, meneriakinya dengan sebutan rendahan yang kasar. Dia terang-terangan merendahkan Dererik. Iya, pria itu memang berhasil membuat Dela menjadi penyihir bintang 1. Tapi bagi sang ibu, itu sama sekali bukan hal hebat. Plak, tanpa ragu sedikit pun, wanita ini menampar wajah Dererik. Dia dengan sinis menuduh pria itu cuma mengajarkan trik murahan kepada putrinya. Belum puas, dia mencengkeram kerah baju Dererik penuh amarah. Beraninya dia menyuruh putri seorang bangsawan melakukan hal kotor. Damplak! Satu tamparan keras mendarat lagi. Hinaan demi hinaan terus meluncur dari mulutnya. Dia benar-benar merendahkan harga diri Dererik. Menyuruh pria itu untuk setidaknya tahu diri sedikit. Wah, kacau sekali! Tapi tebak siapa yang datang? Duplek! Sang istri langsung menoleh padanya. Sangat yakin kalau suaminya pasti akan langsung membela dan memihaknya. Dan apa yang terjadi? Sangat mengejutkan. Duplen justru mendaratkan tamparan di wajah istrinya sendiri. Dia menegaskan kalau istrinya lah yang bersikap sangat memalukan. Sang istri membeku. Sama sekali tidak percaya suaminya membelanya demi rakyat jelata. Duplen memang mengakui status biasa Dererik. Tapi hei, pria itu adalah guru putri mereka. Dengan nada tajam, Duplen langsung bertanya, orang tua macam apa di dunia ini yang berani memperlakukan guru anak mereka dengan sangat tidak hormat seperti itu? Tatapan Duplen beralih kepada Dererik. Dia memintanya memaklumi sang istri. Karena jujur saja, setiap orang tua punya cara tersendiri dalam mencintai anak mereka. Dererik menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sejenak, lalu dia mengangguk pelan dan berkata kepada Duplen bahwa semuanya aman. Duplen kemudian mengisyaratkan Dererik untuk mengikutinya. Ada urusan sangat rahasia yang harus mereka bicarakan berdua saja. Sementara mereka pergi, sang istri hanya berdiri terpaku. Syok berat. Begitu mereka masuk ke ruangan, suasana berubah. Duplen langsung memberikan pujian luar biasa atas semua kerja keras Dererik dalam melatih Dela. Nah, disinilah kejutan besarnya. Sebagai hadiah, Duplen menawarkannya sesuatu yang gila, akses menuju sihir bintang 3. Batas kekuatan tertinggi bagi seorang rakyat biasa. Dererik jelas sedikit terkejut dengan betapa langsungnya tawaran itu. Sepertinya, sang Adipati Agung ini mampu membaca isi kepala Dererik jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Mengingat Duplen adalah penyihir bintang 5, sekaligus penguasa kuat di negara ini. Dererik tahu betul, dia harus menyambar kesempatan emas ini tanpa ragu. Tanpa keraguan sedikit pun. Dererik menatap Duplen dengan tajam dan berkata, dia menginginkannya. Sebenarnya, sebelum tawaran gila itu, Duplen sempat memberi peringatan keras. Prestasi Dela saat ini
masih belum cukup kuat untuk bisa bertahan di kejamnya pergaulan kelas atas. Dererick menanggapinya dengan santai. Toh, ada banyak orang hebat yang bisa membimbing gadis itu sekarang. Dengan fondasi yang sudah kuat, Della pasti akan berkembang pesat. Tapi Duplain langsung membantahnya. Bukan itu intinya. Dia menegaskan bahwa yang putrinya butuhkan saat ini bukanlah sekadar pelatih biasa, melainkan seorang guru sejati. Sang adipati bisa merasakannya. Dia tahu Dererick menyembunyikan ambisi raksasa. Sebuah impian luar biasa yang bahkan dilarang keras untuk dibayangkan oleh orang biasa sepertinya. Tapi hebatnya Duplain bersedia menutup mata akan hal itu. Hanya karena pria di hadapannya adalah seorang Dererick. Hal ini jelas membuat Dererick tercengang. Pria sekuat Duplain ternyata tidak akan menghalanginya menembus batas mustahil menuju tingkatan sihir bintang 4. Fakta inilah yang membuat Dererick sadar betapa berbahayanya pria ini. Duplain rupanya paham betul bahwa Dererick tidak akan menetap selamanya di sana demi mengejar ambisinya. Dengan nada tenang, dia bertanya apakah Dererick siap angkat kaki, dan tebak, pria itu mengiyakannya. Mendengar itu, Duplain tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak berniat menghalanginya pergi, tapi dia mengajukan satu syarat. Tolong bimbing Della sedikit lebih lama lagi. Dan yap, tepat di momen inilah Duplain akhirnya melemparkan tawaran akses sihir bintang 3 tadi. Kasta tertinggi yang bisa disentuh oleh rakyat biasa. Kesepakatan brilian. Urusan selesai! Setelah pertemuan menegangkan itu berakhir, Dererick akhirnya melangkah masuk ke dalam perpustakaan utama, tempat di mana buku ajaib bintang 3 itu berada. Pikirannya nyaris meledak. Bayangkan saja, di luar sana banyak orang rela membuang sisa hidup mereka demi satu buku bintang 2. Tapi, dia malah mendapat akses bintang 3 dengan hadiah gila ini. Dererick menyadari bahwa keputusannya untuk tinggal lebih lama sangatlah sepadan. Walaupun jujur saja, dia yakin 100% Peline bakal mengamuk besar kalau sampai mengetahui hal ini. Beberapa waktu kemudian, Dererick kembali bertemu dengan Della. Gadis itu sangat ceria dan mulai memamerkan status barunya sebagai penyihir bintang 1. Sambil tersenyum jahil, Dererick langsung mengingatkannya. Hei, kau baru menggunakan sihir itu 1 kali kan? Tapi ya, dia tetap mengakuinya sebagai sebuah pencapaian nyata. Mendengar respons datar itu, Della langsung merajuk. Lucu! Dia memprotes. Bertanya apakah gurunya ini tidak bangga, apalagi Dererick malah asyik memelototi buku tebalnya. Karena Dererick merespons santai tanpa memberikan jawaban memuaskan, gadis itu akhirnya mendengus pelan dan memilih untuk membiarkannya saja. Tapi diam-diam, Dererick tersenyum memujinya. Dia bilang gadis itu sudah pulih dengan sangat menakjubkan selama beberapa hari terakhir ini. Pria itu tiba-tiba mengungkit momen saat Della menangis sesenggukan usai kehilangan kainnya. Tentu saja, gadis itu gengsi. Dia berlagak tangguh, beralasan matanya cuma kelilipan debu. Klasik! Lagi pula, Della jujur mengaku sempat panik mengira Dererick akan dipecat. Sambil menghela napas, dia sangat berharap ayahnya memberitahunya lebih awal kalau gurunya ini tidak akan pergi kemana-mana. Tepat setelah itu, Dererick mengubah suasana. Waktunya latihan. Melihat pertumbuhannya yang sangat pesat, ini adalah momen paling pas bagi Della untuk mulai mempelajari sihir bintang 1 lainnya. Mata gadis itu langsung berbinar gembira. Dia sangat percaya diri karena perkataan Dererick seolah mengonfirmasi fakta bahwa dirinya memanglah seorang jenius. Dererick memang mengakuinya. Kemampuan menggunakan sihir bintang 1 secepat itu. Setelah kebangkitan mana? Pertumbuhan gadis ini benar-benar langka dan luar biasa. Della benar-benar memanfaatkan momen ini. Dia pamer ke Dererick, mengingatkan cowok itu kalau dia tipe orang yang selalu menepati apa yang sudah diucapkannya. Cewek ini mulai ngoceh antusias. Dia menyarankan berbagai macam sihir dasar buat dicoba. Contohnya panah sihir yang gampang banget dirapalkan tanpa mantra panjang. Tapi di saat dia lagi asyik membayangkan rentetan sihir kerennya, Dererick langsung memotong angan-angannya. Cowok itu bilang fokus mereka adalah manifestasi sihir. Jelas saja Della shock mendengarnya. Padahal dia yakin banget bakal belajar sihir bintang 1. Dererick menjelaskan, alasannya ada banyak sih. Tapi pada akhirnya, pondasi dasar itu jauh lebih penting dari apapun. Sang guru baru saja mau menjelaskan lebih dalam. Della sudah mengangguk setuju. Alasannya simple. Dia percaya apapun kata Dererick pasti benar. Cewek itu tersipu malu.
mengaku kalau dia tadi cuma kelewat heboh karena mengira bakal langsung praktik sihir bintang 1. Tiba-tiba, dia sadar Derek menatapnya lekat-lekat tanpa berkedip. Jelas saja Della jadi salah tingkah dan langsung bertanya alasannya apa. Sambil iseng, dia menggoda apa ada sesuatu di wajahnya. Tapi Derek menggeleng, bilang kalau dia cuma kaget melihat muridnya ini bisa mendengarkan. Dengan sangat penurut. Dengan gaya so asyik, Della membalas. Dia menegaskan kalau dari awal, dia itu selalu menghormati semua perkataan gurunya. Tapi Derek langsung menyekakmat, mengingatkan momen saat cewek itu menyiramnya air kotor. Sampai 2 kali. Hancur sudah harga dirinya. Della terlihat syok berat. Benar-benar tidak menyangka kalau cowok itu masih mengingatnya. Biar suasananya nggak makin canggung, Della langsung bertingkah konyol. Dia buru-buru mengalihkan pembicaraan dan mengajak segera memulai pelajaran hari itu. Latihan berlanjut terus sampai senja tiba. Dan tebak, Della sudah benar-benar kehabisan energi gara-gara dijejali terlalu banyak materi. Derek akhirnya memberi waktu istirahat. Sambil santai dia bilang, dengar rumor kalau muridnya ini bakal jadi super sibuk mulai dari sekarang. Sambil menghela napas, Della membenarkan hal itu. Katanya, mulai minggu depan dia harus ikut kelas tata krama dan berbagai kelas pendidikan umum juga. Tapi Derek justru menganggap ini langkah bagus. Toh, dia sudah menguasai sihir bintang 1. Dan akhirnya, bisa mendapat pendidikan bangsawan yang sesungguhnya. Tapi jujur Della sama sekali nggak bahagia, harus mempelajari semua hal membosankan. Seperti tata krama dasar bangsawan, bahasa asing, geografi, sejarah, botani, piano, sampai kelas menjahit. Cewek ini benar-benar heran. Bagaimana Ellen bisa bertahan melewati semua hal yang baru? Disebutkannya. Derek juga ikutan kagum mendengarnya. Dia mengingatkan kalau itulah alasan Ailene dijuluki bunga Duplain, yang bikin dia jadi pusat pergaulan di kelas atas Abelstein. Dia membalas ke Derek kalau dia cuma mau fokus belajar sihir. Cowok itu menyuruhnya melakukannya. Mengingatkan keluarga Duplain menyewanya sehingga mereka punya kebebasan penuh yang bisa dinikmati. Namun, Della ragu. Mereka punya waktu sebanyak itu. Melihat muridnya cemas, Derek langsung bertanya, memangnya ada seseorang yang berani mengusirnya dari tempat ini? Della bilang, tentu saja ada. Ayahnya mungkin sudah mengakui cowok itu. Tapi ibunya, nyonya besar itu jelas bukan tipe yang bakal tinggal diam saja. Mendengar ini, Derek ikutan bingung. Dia langsung bertanya alasan apa yang bikin ibu Della sangat ingin mengusirnya keluar. Della menyebutkan kalau ibunya kemungkinan khawatir. Jika dia belajar dari Derek, dia bakal kehilangan keanggunan bangsawan dan malah berakhir menjadi seperti tentara bayaran juga. Lagi pula, Della memberitahu Derek bahwa dari sesi tanding tadi, tidak ada yang namanya martabat bangsawan. Derek kemudian bilang ke Della kalau itu bukan hal spesial. Dan cewek itu jadi kebingungan. Derek memberitahunya kalau membungkam ibunya itu tidak sesulit yang dia pikirkan. Karena yang harus mereka lakukan hanyalah melenyapkan semua alasan wanita itu. Sementara itu, ibu Della terlihat berjalan mondar-mandir di kediaman. Pikirannya kalut memikirkan betapa buruknya pengaruh Derek buat putri kesayangannya nanti. Imajinasi liarnya mulai beraksi. Membayangkan Della memakai gigi emas dan berlarian di hutan untuk berburu babi liar. Cuma memikirkan kemungkinan itu saja, sudah bikin kepalanya pusing 7 keliling. Dia benar-benar heran. Apa sih yang bisa ditawarkan Derek untuk putrinya itu? Dia sadar kalau suaminya mungkin sudah mengakui kehebatan Derek. Tapi hey, dia ini tetap nyonya rumah. Saat wanita itu sedang kebingungan mencari cara, Della muncul. Sang ibu langsung yakin putrinya bakal berlari ke pelukannya seperti yang selalu dia lakukan. Mengejutkannya, dia menyadari sesuatu yang aneh. Dan faktanya, Della justru memakai gaun super cantik sambil menyapanya dengan etiket khas bangsawan yang sempurna. Della melanjutkan dengan sopan, bilang tidak bisa meninggalkan pavilion selama masa pemulihannya. Dia lalu meminta maaf karena melewatkan kesempatan untuk menyapa dengan pantas. Gadis itu bahkan memberitahu ibunya kalau ada banyak hal yang ingin dia ceritakan. Tapi kebetulan pagi ini, dia harus menghadiri kelas les piano. Jelas saja wanita itu langsung mematung, syok melihat sikap anggun Della. Tanpa membuang waktu, Della pamit undur diri. Beralasan kalau jadwal pendidikannya saat ini benar-benar padat merayap. Sebelum putrinya pergi, ibunya memastikan apa Della sudah curi start mengambil kelas tata krama sebelum minggu depan, dan Della pun menjawab kalau itu persis seperti yang dia bilang.
Ini jelas sukses bikin sang ibu pusing memikirkan bagaimana Della bisa tahu hal itu tanpa kelas. Setelah obrolan singkat dengan ibunya, Della beranjak pergi. Saat berjalan menjauh, dia bahkan menyapa seorang pelayan dengan super manis, mengingatkannya agar jangan bekerja sampai terlalu memaksakan diri. Semua orang, termasuk ibunya, dia cuma bisa bingung, melihat tingkah aneh nona mudanya. Sementara itu, Aileen asyik mengobrol santai dengan teman-temannya di distrik elit bangsawan Elstein. Teman-temannya bilang, di pesta sebelumnya Aileen kelihatan stres berat. Tapi hei, sekarang auranya benar-benar beda, jauh lebih cerah. Aileen lumayan kaget mendengarnya. Dia langsung tersenyum canggung dan minta maaf. Sumpah, dia sama sekali nggak bermaksud bikin bestie-bestienya ini kepikiran. Terus dia cerita, hampir semua beban pikirannya ternyata sudah beres. Jadi ya, perasaannya sekarang benar-benar lega dan jauh lebih tenang. Sahabat rambut merahnya Elente langsung bernapas lega. Soalnya, dia sempat panik banget dengar Aileen nekat keluar dari kawasan bangsawan cuma buat menolong seseorang. Aileen berterima kasih banget atas perhatiannya. Dia akhirnya ngaku, yang butuh bantuan itu adiknya, Della. Si adik butuh guru sihir secepatnya. Makanya dia super sibuk belakangan ini. Dia sampai harus turun tangan mencari guru itu sendiri. Dan tebak reaksi, Elente, dia benar-benar syok berat mendengarnya. Mustahil. Seorang Aileen repot-repot mencari guru sihir sendiri, ini pasti bukan orang sembarangan. Gurunya pasti sosok yang sangat luar biasa hebat. Teman satunya, Dennis, ikut nimbrung membenarkan cerita itu. Aileen lalu bilang, pas dia ketemu Della baru-baru ini, wow, adiknya sudah berubah total jadi nona muda anggun. Nyaris nggak ngenalin deh. Dengan nada super bangga, dia pamer kalau adiknya sudah berhasil membangkitkan kekuatan sihir. Bintang 1, sikapnya Huga sangat tenang dan elegan. Aileen sampai merasa tertampar, sadar kalau dia sendiri juga harus berusaha jauh lebih keras lagi. Dennis kaget bukan main, Aileen santai membicarakan adiknya. Padahal nih ya, keluarga mereka selama ini selalu menyembunyikan eksistensi Della rapat-rapat. Dennis langsung menebak, perubahan drastis ini pasti karena didikan si guru sihir hebat itu kan? Dan Aileen mengangguk, mantap membenarkannya. Aileen bercerita, status pria itu mungkin biasa saja, tapi kemampuannya benar-benar di atas rata-rata. Makanya dia rela pergi jauh-jauh mendatangi markas tentara bayaran Beldun demi menemuinya langsung. Pengorbanan yang sangat sepadan. Elente makin melongo, kaget. Seriusan? Guru sihirnya ternyata cuma seorang tentara bayaran? Tapi jujur, Elente lebih penasaran sama satu hal. Bagaimana bisa guru itu menyulap Della yang super bandel jadi gadis kalem? Bahkan mengubahnya jadi penyihir bintang 1. Ini keajaiban. Saking penasarannya, Elente langsung mendesak Aileen untuk membocorkan siapa nama guru sihir itu. Mendengar permintaan ini, Aileen awalnya ragu-ragu dan enggan menjawab. Tapi Elente terus memaksa. Dia yakin pria itu bakal segera tenar karena berhasil mendidik Della. Ayolah, dia cuma ingin tahu namanya sekarang. Tepat sebelum pria misterius itu jadi sorotan di mana-mana. Akhirnya, Aileen menyerah. Dia membocorkan kalau guru adiknya itu bernama Derek. Sementara itu, kembali ke kediaman utama keluarga, Della dan ibunya lagi ngobrol bareng. Dengan ceria, Della bilang Derek rutin mengajarinya tata krama. Soalnya, jujur saja, belajar aturan bangsawan sendirian itu super susah dan membosankan. Tapi bukannya kagum sama hasil kerja Derek, si ibu malah pura-pura tuli. Dia cuma memuji betapa pintarnya Della belajar sendiri. Della jelas nggak mau kalah. Dia terus-terusan menyanjung Derek di depan ibunya. Menyindir halus kalau semua perubahan ini murni berkat bantuan Derek. Ibunya tetap keras kepala nggak mau mengakui Derek. Dia malah bertanya meremehkan. Memangnya bagian mana yang susah dipelajari sendirian? Della langsung menjawab telak. Semuanya sangat sulit. Tapi akhirnya semua jadi jauh lebih mudah. Berkat panduan Derek. Wah, di titik ini, si ibu benar-benar menjerit frustrasi dalam hati. Dari tadi kupingnya panas cuma dengar nama Derek, dan Derek terus. Dia kesal setengah mati. Niatnya buat menyingkirkan Derek dari rumah itu makin membara. Tapi masalahnya, dia harus putar otak mencari cara yang tepat. Dan yang bikin dia makin sakit kepala, para pelayan di rumah itu terus-terusan memuji Della. Mereka bilang sifat Della sekarang jadi super baik dan lembut. Bahkan nih, tukang kebun ikut-ikutan melapor. Katanya suasana hati Della selalu ceria. Dan perubahannya dalam beberapa minggu ini benar-benar drastis bagai keajaiban.
Seolah itu belum cukup bikin pusing, Don juga ikut bersaksi. Dia bilang, aura Della sekarang beda banget. Sampai-sampai Don sering salah mengiranya sebagai Elin. Don sangat yakin Della akhirnya siap jadi sosok nona muda sejati. Mendengar semua pujian ini, ibunya nyaris gila. Sama sekali nggak ada celah buat memecat si guru. Pindah adegan sebentar. Derek tampak lagi fokus latihan sihir. Tapi wajahnya berkerut kesulitan. Tiba-tiba, Rek muncul menghampirinya. Rek buru-buru minta maaf karena mengganggu latihannya. Tapi dengan santai, Derek tersenyum dan bilang bukan masalah besar sama sekali. Derek lalu bertanya, tumben banget datang ke tempat latihannya. Rek pun mengaku, sebenarnya dia datang khusus untuk membicarakan sesuatu tentang Della. Tapi, tunggu dulu. Sebelum lanjut bicara, mata Rek melotot melihat buku mantra bintang 3 di tangan Derek. Derek cerita santai kalau Duplain yang meminjamkan buku itu padanya. Mendengar itu, Rek langsung kaget sampai ke tulang. Derek mengaku, level ini memang lumayan berat buatnya. Tapi hey, nggak ada salahnya kan mencuri start dan belajar lebih awal? Mendengar kegigihan itu, Rek akhirnya paham maksud ayahnya. Ayahnya pernah bilang, Derek adalah penyihir sejati. Kehabisan kata-kata, Rek cuma bisa memuji dedikasi Derek dan mencoba mengalihkan topik, pembicaraan. Balik ke tujuan awal, Derek bertanya, jadi apa yang mau Rek bahas soal Della? Belum juga ngomong apa-apa, wajah Rek tiba-tiba sudah merah padam kayak kepiting rebus. Sambil salah tingkah, dia bilang ini agak rumit. Intinya, dia minta saran Derek soal barang kesukaan remaja perempuan. Dengan canggung Rek bertanya, kira-kira Della bakal senang nggak ya kalau dibuatkan boneka? Mendengar kata boneka, memori Derek langsung flashback ke boneka super menyeramkan buatan Valerian. Sumpah horor banget. Tanpa basa-basi sedetik pun, Derek langsung menolak mentah-mentah. Membuat boneka itu ide yang sangat buruk. Reg akhirnya setuju. Walau agak ragu, dia bilang dia juga nggak berniat bikin boneka. Karena menurutnya hasilnya mungkin nggak akan disukai Della juga. Reg bangkit berdiri. Dia mengacak-acak rambutnya, kelihatan sedikit frustrasi. Lalu mengajak mereka masuk. Toh, sesi latihan Derek juga sudah selesai. Sambil berjalan masuk, Reg menatap Derek lekat-lekat. Terima kasih. Ya, ucapnya tulus. Serius deh. Suasana rumah ini belakangan jadi jauh lebih hangat gara-gara dia. Valerian sekarang super fokus mengurus wilayah. Dan ayah mereka, ya ampun. Meski wajahnya datar, pria tua itu sebenarnya kelihatan sangat puas. Derek sedikit kaget dengarnya. Jujur saja, membaca ekspresi Tuan Duplain itu, susahnya minta ampun. Reg tersenyum kecil. Dia bilang dia mulai mencoba menerima hal-hal baru. Kenapa? Karena dia akhirnya sadar orang itu benar-benar bisa berubah. Apakah selama ini dia yang kurang peka? Atau jangan-jangan dia sengaja terus menghindarinya? Entahlah. Tapi sekarang dia sudah siap melangkah maju. Sama seperti Della yang luar biasa berubah. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Reg benar-benar berterima kasih atas semua bantuan Derek. Oh, dan satu lagi. Reg berbisik kalau sihir Della terasa. Aneh. Derek langsung melongo. Kaget juga bocah ini bisa menyadarinya. Rasanya itu kayak orang yang lagi melukis. Ucap Reg menjelaskan tebakannya. Mendengar analogi itu, Derek tersenyum. Astaga, Reg ini ternyata jenius sejati. Memang benar-benar pewaris garis keturunan Duplain yang luar biasa. Derek akhirnya jujur, Della tuh memakai aliran mana? Dari aliran alam liar. Reg mengangguk semangat. Dia pernah dengar soal legenda itu. Derek menjelaskan perlahan. Cara kerja mana tiap orang itu unik. Dan kalau Della sudah mencapai tahap tertentu, gadis itu akan berkembang sendiri. Sama sekali tanpa butuh ajarannya lagi. Di titik itu nanti, Derek malah takut dirinya cuma akan jadi batu sandungan buatnya. Reg terdiam sejenak. Mencerna kata-katanya. Dia paham kekhawatiran Derek. Tapi hey, satu hal yang pasti, dia sangat yakin kalau momen bersinar Della pasti akan segera tiba nanti. 2 bulan pun berlalu. Kita melihat Della sedang ditata rambutnya oleh pelayan kesayangannya. Hari ini dia punya rencana manis menyelipkan bunga-bunga cantik di rambutnya. Dia mengambil setangkai bunga. Menghirupnya dalam-dalam. Wah, wanginya luar biasa. Bisiknya ceria. Della berceloteh riang. Sihir bintang satunya kini makin lancar. Dia bahkan jadi super akrab dengan para pelayan. Gadis itu sadar dia banyak tertinggal. Dan ini semua berkat bimbingan Derek.
Si pelayan tersenyum menggoda. Nona mudanya ini kelihatan berbunga-bunga banget hari ini. Apakah dia segugup itu? Menunggu kelas sihirnya dimulai? Della tersipu kaget. Astaga! Ketahuan deh, senyumnya nggak bisa disembunyikan sama sekali. Dengan pipi merona, dia buru-buru meminta sisa bunga cantik itu ke pelayannya. Buat apa? Ya buat diberikan ke Der Erik dong. Namun, senyum ceria itu hancur berantakan. Bunganya jatuh ke lantai. Tepat saat Der Erik menatapnya dan bilang dia akan pergi. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan. Der Erik berkata lembut, ini seperti siklus musim. Sama seperti dunia ini, tidak ada musim dingin abadi. Dan tentu saja, tidak ada musim semi yang abadi. Tak lama setelah itu, Der Erik langsung menemui Tuan Duplain untuk pamit. Dia menegaskan lagi kalau sihir Della itu beraliran alam liar. Sesuatu yang dia yakin 100%, sang ayah pasti sudah tahu. Pria itu berkata jujur. Kalau dia terus ikut campur mengatur latihannya, dia malah akan memotong sayap potensi Della yang sesungguhnya. Tuan Duplain meresapi setiap kata itu dalam diam. Pada intinya, Der Erik terang-terangan bilang sudah tidak ada alasan lagi baginya untuk menetap di mansion ini. Mengonfirmasi hal itu, Duplain menarik napas panjang. Pria tegas itu bangkit berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. Yah, banyak banget yang sudah berubah. Dia bergumam pelan. Gara-gara kehadiran Der Erik, putri kesayangannya, akhirnya bisa berkembang pesat. Dia mengaku terang-terangan, dia bukan sosok ayah yang baik karena terlalu gila kerja mengurus wilayah. Tapi sekarang, jujur, hatinya terasa sangat lega. Sang ayah lalu bertanya, kapan dia akan pergi? Der Erik menjawab santai. Dia dengar Nona Ellen akan segera berkunjung ke mansion. Jadi, rencananya dia akan menumpang pulang bersama gadis itu menuju Eblestein nanti. Mendengar jadwal kepergiannya, Duplain langsung mengingatkan soal kunci perpustakaan rahasia mereka. Der Erik mengangguk santai. Tenang saja, dia berjanji akan mengembalikannya sekalian bersama dengan buku-buku sihir yang masih dia baca saat ini. Nanti, dia berniat menitipkan kunci penting itu kepada Don. Tapi tunggu, suara Duplain mendadak berubah dingin dan tegas. Nggak perlu repot-repot, dia mau kunci itu dikembalikan ke tangannya sekarang juga. Detik ini juga. Karena obrolan serius mereka sudah selesai, Duplain akhirnya mempersilahkan pria itu untuk keluar. Selesai mencerna situasi perpisahan ini, Der Erik membungkuk hormat untuk pamit. Namun, begitu melangkah keluar dari ruangan, bam! Ada Della berdiri di sana. Wajahnya cemberut maksimal karena masih kesal dia pergi. Der Erik cuma tersenyum tipis, mengatakan kalau keputusan ini mutlak. Meski sadar betul kalau Der Erik orangnya keras kepala, gadis itu tetap ingin mengutarakannya. Bisa nggak? Kamu tetap tinggal di sini? Tanyanya lirih. Der Erik terdiam cukup lama. Dia melangkah perlahan mendekati gadis itu, mengingatkan Della bahwa dia ini murni tentara bayaran yang harus kembali ke kehidupan asalnya. Hei, jangan sedih. Dia juga akan pergi belajar sihir. Kok? Dan kalau kemampuan Della sudah cukup hebat nanti, gadis itu pasti akan datang ke Abelstein untuk debutnya. Dengan kata-kata manis itu, Der Erik meyakinkan hatinya. Mereka berdua pasti akan bertemu lagi di acara debut sosialnya nanti. Pria itu malah berjanji, kalau level sihirnya sudah naik saat itu tiba, dia akan dengan senang hati mengajarinya trik-trik yang baru. Air mata menggenang. Della menggerutu. Bilang cowok ini nyebelin banget. Dia selalu tahu persis apa yang harus dikatakan. Bikin Della jadi kehilangan kata-kata buat membantahnya. Tapi malamnya, kegelapan kembali menyapa. Della bermimpi buruk kembali ke masa lalunya yang kelam. Dan dia terbangun sambil berteriak ketakutan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi syukurlah, ternyata semua itu tadi cuma mimpi buruk belaka. Seorang pelayan langsung berlari masuk setelah mendengar teriakannya. Panik, dia bertanya apa semuanya baik-baik saja di dalam. Tepat di momen ini, Della bimbang. Haruskah dia cari alasan biar Der Erik tidak pergi? Dia bahkan kepikiran untuk memarahi pelayan itu seperti kebiasaan lamanya. Murni berharap kekacauan ini menahannya. Di tengah perang batinnya, pelayan itu kembali bertanya dengan cemas. Dan tebak, Della akhirnya mengambil langkah dewasa dan menolak kembali ke sifat kekanak-kanakannya. Dia menenangkan pelayan itu dengan senyuman semuanya aman. Dia baik-baik saja. Ya, pikirannya sudah jauh lebih jernih dan tenang sekarang. Lagi pula, dia tahu betul mencari perhatian dengan cara kasar itu tidak ada gunanya. Nah, waktunya tiba. Momen perpisahan Der Erik dari kediaman itu
akhirnya datang juga. Lain sudah menyiapkan kereta kuda. Dia mengingatkan Dererick untuk segera pamit pada muridnya. Karena mereka berdua harus berangkat sebentar lagi. Begitu Dererick berbalik, kejutan. Della dan saudara-saudaranya sudah berbaris rapi, siap untuk mengantarnya pergi hari ini. Valerian bertanya dengan berat hati. Apa dia benar-benar harus pergi? Dererick membalas singkat. Dia memang harus pulang ke tempat asalnya. Reggae. Paham banget, hidup di mansion ini tidak mudah. Dererick selalu dituntut untuk terus bekerja keras tanpa henti. Valerian berpesan, jangan ragu meminta bantuan kalau ada masalah. Dia pasti akan turun tangan. Dererick mengangguk, lalu menatap Della, yang jelas-jelas masih enggan membuka mulutnya sama sekali. Tapi ya, ditatap terus-terusan begitu. Pertahanan Della akhirnya runtuh juga, dan terpaksa angkat bicara. Dengan gaya angkuhnya yang khas, Deya Mendenggut. Kamu pikir aku bakal memohon supaya kamu tinggal? Maaf ya, aku ini bukan anak kecil lagi. Dererick tersenyum tipis. Dia bilang, mengajari Della adalah sebuah kehormatan. Tapi, sayangnya, dia belum pantas menyebut dirinya sebagai gurunya sekarang. Jadi, dia cuma berharap satu hal, jangan pernah lupakan ilmu sihir yang sudah diajarkannya. Della langsung memotongnya. Dia bersumpah akan bangga memberitahu dunia bahwa Dererick adalah gurunya. Bersiaplah, hidup damainya bakal segera berakhir. Tentu saja. Lagi pula, pria itu adalah guru dari seorang Della Duplan yang luar biasa. Sadar dirinya terlalu baik, dia membuang muka. Dia menyuruh Dererick jaga diri baik-baik dan jangan cari masalah tidak penting di luar sana. Dererick tertawa pelan. Semuanya bakal baik-baik saja. Dia ganti berpesan agar Della juga jangan pernah memaksakan diri saat sedang berlatih. Della membalas ketus, menegaskan kalau dia itu sudah dewasa dan bisa jaga diri. Ucapan ini entah kenapa langsung mengingatkan Dererick pada momen saat dia menasihati Katya dulu. Waktu itu, Katya langsung memeluknya erat, memohon agar dia benar-benar meresapi kekhawatirannya dalam hati. Berada di posisi Katya sekarang, Dererick maju selangkah. Dia mengelus kepala Della lembut, mengatakan kalau gadis itu tidak perlu buru-buru jadi dewasa secepat ini. Jelek. Kata-kata itu menghantam hatinya telak. Pertahanan Della hancur dan dia mulai menangis. Saat Dererick beranjak pergi, Della berteriak memanggilnya. Sebuah salam perpisahan tulus. Dia sangat berharap mereka bertemu lagi. Dererick membungkuk hormat, menanti pertemuan mereka selanjutnya di Ebelstein Club. Beberapa waktu kemudian, Dererick akhirnya tiba di distrik perdagangan Ebelstein. Begitu melangkah masuk ke kedai, ya ampun. Para tentara bayaran itu bertingkah barbar seperti biasanya. Peline lagi asyik menghajar seseorang, tapi dia langsung berhenti total begitu melihat siapa yang datang. Dengan senyum lebar, Dererick menyapa santai. Hei, aku pulang. Setelah suasana mulai tenang, Jaden menyodorkan segelas anggur mahal. Minuman kelas atas yang biasanya cuma disentuh oleh para bangsawan. Jaden bilang ini adalah hadiah sambutan khusus untuknya. Dererick menerima gelas itu sambil tersenyum senang dan mengucapkan banyak terima kasih. Tapi Pelin malah salah fokus. Dia bertanya heran, apa kulitnya memang sepucat ini? Wajahnya malah kelihatan lebih menderita setelah tinggal di rumah bangsawan. Duple, Peline penasaran banget dengan drama di kediaman itu. Tapi Dererick mengangkat bahu, bilang tidak ada yang aneh-aneh, karena dia cuma murni bekerja keras di sana. Peline tetap saja memakai alasan ini untuk terus mengejek temannya itu. Dia meledek gaya bicaranya yang sekarang mirip bangsawan elit. Jaden buru-buru menyela, menenangkan Peline, sambil menyogoknya dengan minuman keras yang enak. Peline menggerutu pada Jaden. Dia sebal setengah mati, karena harus mengambil semua misi sendirian. Selama Dererick tidak ada di sini. Jaden lalu menggoda Peline, bilang kalau Dererick pasti pulang bawa sekarung emas. Saat Jaden bertanya soal bayarannya, Dererick tersenyum penuh arti. Dia dapat sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang. Dia mengeluarkan buku sihir barunya, dan boom! Rahang mereka berdua langsung jatuh ke lantai saking kagetnya melihat barang itu. Awalnya mereka mengira itu buku sihir bintang 2. Tapi Dererick menggeleng santai. Bukan, dia mengungkap kalau ini buku sihir bintang 3. Gila! Keduanya langsung kehilangan akal sehat. Mereka berteriak heboh, mendesak Dererick mengaku dari mana dia berhasil mencuri barang seliar itu. Mereka bilang riwayatnya bakal tamat kalau sampai ketahuan. Tapi Dererick menenangkan mereka, menjelaskan kalau Tuan Duplan sendiri yang memberikan buku itu padanya. Peline shock berat. Saking terkejutnya,
Dia langsung mencengkeram kerah Dererick. Wah, di kediaman itu lagi butuh guru panah. Gak sekarang. Setelah kehebohan konyol itu mereda, dan Peline sudah tertidur pulas karena kebanyakan minum seperti biasanya. Dererick menoleh pada Jaden. Ada misi baru. Jaden melongo kaget. Seriusan, pria ini baru saja datang dan sudah berani minta kerjaan lagi padanya? Dererick mengaku siap terjun kapan saja. Ya, biarpun cuma misi remeh seperti berburu monster kelas bawah, tidak jadi masalah untuknya. Dererick tersenyum kecut, merasa insting bertarungnya agak tumpul belakangan ini. Jaden mendengus geli. Alasan macam apa itu? Semua orang tahu. Monster seperti Dererick tidak akan pernah kehilangan taring tajamnya. Jaden ngaku nih, di dunia kerja mereka tuh selalu krisis penyihir. Jadi, karena Dererick emang lagi semangat-semangatnya nyari kerjaan, wah, kebetulan banget. Kerjaan mah, tumpah-tumpah. Tinggal pilih aja. Tanpa basa-basi, Dererick langsung gas. Dia bilang ke Jaden, besok pagi, aku langsung mulai ya. Besoknya, Dererick sama Peline langsung terjun ke wilayah bahaya buat berburu monster. Sinergi mereka, gila. Benar-benar sempurna. Berdiri saling punggung-punggungan, ngehabisin monster tanpa ngasih celah sedikit pun buat musuh nyerang balik. Rapi banje. Mereka terus berpetualang dari satu zona ke zona lain. Nyapu bersih, semua monster dijala. Nah, pas malamnya, Dererick nekat nyoba tembus ke level bintang 3. Sayangnya, tembok level itu masih terlalu kokoh buat dia. Biarpun gagal, efek ledakannya tetap super gede. Sampai-sampai tangannya sendiri nyaris mati rasa gara-gara nahan benturannya. Dari situ, dia sadar. Mantra bintang 2 sih udah di luar kepala ya, tapi buat naik ke bintang 3. Susahnya minta ampun, bro. Dari musim panas yang terik, Dererick dan Peline terus gaspol ambil misi penaklukan, sampai badai. Musim dingin datang. Pas mereka akhirnya balik ke kedai, Jaden benar-benar geleng-geleng kagum lihat kekuatan mereka. Katanya, enak ya masih muda, punya tenaga badak, buat bolak-balik ngelewatin pegunungan Ken di tengah cuaca yang super ekstrem kayak gini. Malahan, Jaden yakin banget kalau cuma mereka berdua doang yang cukup nekat bawa pulang trofi. Buruan Harpy di tengah badai sedingin itu. Peline lalu menarik napas panjang. Terus, senyum sumringah, sambil ketawa kecil, dia ngaku kalau akhirnya dia tahu gimana rasanya benar-benar hidup. Jaden lalu nyaranin, biar mereka istirahat aja besoknya. Ya iyalah, mereka kan udah kerja gila-gilaan. Tapi tunggu, Jaden tiba-tiba bisikin Dererick. Katanya, ada satu permintaan masuk yang kayaknya bakal cocok banget nih. Dererick penasaran dong. Emangnya misi macam apa sih itu? Sambil senyum penuh arti, Jaden bilang kalau bayarannya tuh super mahal. Tapi tugasnya sendiri lumayan gampang. Usut punya usut, itu misi titipan dari Korps Tentara Bayaran Roll di Jalan Barat. Dan yang bikin kaget, kliennya itu langsung dari Count Belmert. Jadi intinya, mereka lagi nyari orang biasa buat bantu latihan tanding sihir. Yang kalau diterjemahin secara kasar, yaps, mereka itu butuh samsak hidup. Jaden buru-buru ngeyakinin Dererick, katanya, dia itu cuma perlu nahan beberapa serangan ringan doang. Dan boom! Misi selesai, uang bayaran langsung cair. Keesokan harinya, Dererick santai melangkah ke arena tanding sihir, yang lokasinya ada di jantung distrik para bangsawan. Di tempat lain, ada Alente yang lagi nanya ke gurunya soal lawan latih. Tandingnya nanti. Si guru dengan santai jawab kalau mereka udah nyiapin orang biasa. Alente jelas kaget dong. Masa dia disuruh ngehajar rakyat biasa? Tapi si Pre itu bilang, santai aja. Ini tuh murni buat kebutuhan latihannya dia. Gurunya ngeyakinin kalau si rakyat biasa ini bakal dikasih kompensasi uang yang lumayan gede. Jadi, Alente disuruh lepas kendali aja. Tapi tetap aja, Alente ngerasa nggak enak hati. Nah, buat bikin muridnya lebih tenang, gurunya ngasih tahu kalau targetnya ini minimal bisa nahan sihir bintang 1. Tunggu dulu. Alente langsung ngingetin gurunya kalau dia itu kan hampir masuk level bintang 2. Dan perbedaan kekuatan bintang 1 ke 2 itu jomplang banget. Udah kayak langit sama bumi. Gak lama setelah itu, Alente akhirnya ketemu sama Dererick, cowok yang bakal jadi partner latihannya hari ini. Dererick dengan sopan ngenalin dirinya ke cewek bangsawan itu. Dan pas denger namanya, Alente langsung mikir, kok kayaknya nama ini nggak asing ya? Habis sesi perkenalan, guru Alente ngajak mereka langsung ke arena. Tapi di kepala Alente masih banyak tanda tanya. Beneran nih cowok ini penyihir. Wajahnya kelihatan masih muda banget. Begitu nginjakin kaki di arena, Alente mastiin satu hal. Dia nanya apa,
Dererik tahu etika dasar latih tanding sihir, dan cowok itu ngangguk. Mantap. Dengar jawaban itu, Alente jadi lega. Dia langsung minta Dererik buat ngasih perlawanan semaksimal mungkin. Sebisa dia janji bakal berusaha buat nyelesain pertarungan ini secepat mungkin. Tapi jujur aja, di waktu yang sama, Alente benar-benar cemas. Dia takut banget Dererik bakal terluka parah kalau sampai dia kelepasan nembakin sihir. Terus, Dererik dengan polosnya nanya, seberapa besar perlawanan yang Alente maksud? Dengar pertanyaan itu, Alente langsung kesel. Ya iyalah, pertanyaan macam apa tuh? Konjol banje. Dererik buru-buru ngejelasin. Katanya, dia cuma pengen tahu seberapa kuat dia harus nahan diri. Biar latihannya benar-benar berguna buat si cewek. Alente dengar itu dan langsung godain Dererik. Sambil senyum ngeledek, dia bilang cara ngomong cowok ini lucu juga. Lawan aja pakai semua yang kamu punya. Tantang ya. Mendengar itu, sorot mata Dererik langsung berubah mode serius. Dia natap Alente tajam dan bilang kalau dia bakal nurutin perintahnya.